Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ke acara webinar dari Universitas Telkom yang diselenggarakan atas kerjasama kelompok keahlian data science bersama Fakultas Informatika. Judul webinar kita kali ini adalah menjadi powerful dengan TensorFlow dengan narasumber Aditya Firman Ihsan, SSI, MSI, PhD kandidat. Di minggu lalu kita telah membahas narasumbernya yaitu tentang tensor dan mesin yang belajar ya. Di acara kita kali ini bagian kedua adalah hands-on beragam kasus dan teknik. Panduan singkat untuk pelaksanaan webinar ini akan saya bacakan. Pertama, peserta dipersilakan mendengar paparan terlebih dahulu dari narasumber dan dapat mengajukan pertanyaan langsung melalui kolom chat. Nanti pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan dijawab pada sesi tanya-jawab. Untuk sertifikat, peserta dipersilakan terlebih dahulu untuk mengisi nama dan form feedback. Link form feedback akan di-sharing oleh panitia di pertengahan dan akhir acara. Sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Profil singkat narasumbernya adalah sebagaimana berikut. Beliau lulusan Institut Teknologi Bandung di jurusan Matematika tahun 2016. Selanjutnya master di Institut Teknologi Bandung juga tahun 2017. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Institut Teknologi Bandung juga. Selain itu, beliau adalah dosen di Telkom University dan sebagai peneliti. Skill kepakarannya salah satunya adalah mathematical analysis dan juga mathematical modeling. Ya. Baik, itu saya bacakan profil singkatnya. Selanjutnya saya persilakan langsung kepada Pak Aditya untuk sesi sharingnya. Mangga Pak Aditya. Terima kasih banyak Pak Bunyamin sudah membuka acara dan memperkenalkan ya. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai kenali. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih bisa di kesempatan sehat sehingga masih kita bisa membahas lagi, diskusi lagi, mungkin nanti dan saya juga bisa sharing lagi terkait TensorFlow. Jadi kalau kemarin mungkin banyak teorinya yang sekarang kita akan coba lebih praktek ya. Jadi nanti saya akan kasih link. Kalau mungkin teman-teman pernah pakai Google Colab, kita akan main di sana gitu. Jadi saya udah buatkan notebooknya untuk Google. Jadi Google Colab ini sebenarnya cuma ya kayak Jupyter, mungkin kalau pernah dengar Jupyter ataupun kalau belum pernah dengar Jupyter, sederhananya itu konsol Python tapi sifatnya interaktif, jadi bisa langsung dijalankan pada baris. Oke. Sebelumnya mungkin saya sedikit paparkan beberapa hal dulu ya, jadi mungkin intro sebelum kita masuk ke codingnya. Ya, ini apakah sudah terlihat slide-nya? Belum Pak, lagi loading, Win. Oke, sudah Pak, silakan. Jadi kita akan membahas jadi masih
bahas tentang part 2-nya tentang hands-on-nya, jadi lebih ke tahu kenapa kita harus pakai, kenapa tensor itu apa sih, tensor itu konsep di fisika sebenarnya sedikit berbeda dengan konsep tensor di programming. Konsep tensor itu terkait dengan namanya computational graph. Jadi sedikit jadi kita yang mungkin pekan lalu rupanya terputus. Ya, putus ya Pak Adit. Ya, mohon maaf. Ya, silakan. Oke, mohon maaf. Jadi saya mengulangi sedikit tentang pengaruh dari bahas tentang bagaimana mesin belajar. Jadi bagaimana sekarang machine learning itu menjadi sebuah topik yang sangat berkembang sangat pesat. Jadi kalau lihat paper-paper yang ada di terkait machine learning itu dari tahun ke tahun itu seakan-akan kita mungkin susah payah gitu mengejarnya. Bahkan dikatakan ada suatu quote bahwa kalau misalnya kita tidak belajar machine learning atau artificial intelligence, maka dalam waktu 3 tahun kita akan jadi dinosaurus gitu. Maksudnya saking cepatnya gitu kita tertinggal. Jadi bagaimana sebenarnya mesin belajar? Kita harus pahami dulu tentang sebenarnya mesin itu konsepnya seperti bagaimana manusia belajar. Jadi kita tuh berusaha mengolah informasi apapun yang kita terima. Nah kalau dalam hal ini ada namanya yang kalau dalam hal mesin misalnya informasi ini berupa data, gitu. Data input atau data output ini semuanya jadi masukan gitu, semua jadi masuk ke mesin. Artinya output ini bukan suatu hal yang dihasilkan. Jadi output ini bahkan suatu hal yang juga masuk ke mesin. Kemudian mesin ini membaca, oh kalau masuk X keluar Y, oh kalau masuk ini keluarnya ini. Kemudian dia membaca bahwa oh jadi sebenarnya kita harus melakukan ini agar inputnya menjadi output gitu. Sehingga akhirnya produknya adalah model. Jadi modelnya ini mesinnya sendiri yang belajar, dan kemudian sehingga ketika ada data baru gitu mesinnya bisa memprediksi. Dan ini aplikasinya luar biasa banyak gitu, dan sudah banyak mentransformasi kehidupan kita. Malah kawan. Terus bagaimana mesin belajar? Jadi ada 3 macam gitu. Ada yang di supervisi, ada yang unsupervised, tidak supervisi, ada yang reinforcement. Kalau supervise itu dia dibantu, jadi diberitahu apa yang benar gitu. Bahwa kalau inputnya ini, tolong outputnya ini gitu, jadi dikasih tahu apa yang benar. Kemudian kalau unsupervised itu kalau tidak apa namanya, dia tidak diketahui, cuma dikasih tadi karena putus ya. Oke, mohon maaf. Oke, berikut untuk jadi semoga sudah terlihat ya. Jadi tadi sebelumnya kan tentang bagaimana mesin belajar seperti ini, tentang gimana kalau ada data masuk kita bisa mesinnya bisa mempelajarinya, kemudian menghasilkan model yang bisa memprediksi data baru. Kemudian mesin belajar ada 3 macam. Kalau tadi tersupervisi atau kita kasih tahu yang benar apa, maka itu namanya unsupervised learning. Kemudian unsupervised itu kalau misalnya datanya mentah gitu aja, tapi nggak tahu kita mesinnya nggak dikasih tahu sama sekali dia harus ngapain. Dalam hal ini kasusnya clustering. Jadi kalau clustering itu kan pokoknya kasih data, tolong kelompokin gitu, tapi kita nggak kasih tahu kelompoknya seperti apa. Kemudian reinforcement ini lebih ke kontrol, artinya kita jadikan mesin itu sebagai agen, sebagai suatu sosok, itu sebagai seorang yang sebagai entitas yang melakukan sesuatu dan kemudian merespon lingkungannya dari apa yang dilakukan gitu. Jadi ini benar-benar lebih ke sifatnya mungkin bayangin seperti kayak membuat robot lah. Jadi bagaimana sebuah agen gitu dibikin sehingga dia bisa berpikir melakukan sesuatu berdasarkan lingkungannya, berdasarkan apa yang dia dapat di lingkungan. Oke, mungkin kita nggak akan bahas detail, tapi jelas di setiap ini tipe itu ada banyak macam yang jelas ya. Ada
SVM, mungkin teman-teman mungkin yang pernah belajar matematika, statistik, atau mungkin secara pernah juga belajar machine learning pasti akan pernah melihat salah satu dari sini. SVM itu super vector machine, ataupun GLM itu generalized linear model, kemudian atau yang lain itu semua model-model matematis sebenarnya. Di setiap tipe itu perhatikan bahwa ada satu metode, satu konsep yang selalu ada gitu. Jadi namanya neural networks. Ini suatu konsep yang berkembang sangat-sangat pesat dan memang mentransformasi machine learning secara utuh gitu. Nah, ada apa dengan neural networks? Sebenarnya dia menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting sekarang ini karena dia mentransformasi konsep machine learning itu sendiri. Jadi memang konsep machine learning itu udah ada dengan model-model statistik gitu yang tadi juga telah didaftarkan ya. Kemudian ketika ada neural networks, nah ini dia menjadi sangat powerful ketika datanya banyak banget dan kemudian dengan adanya big data sekarang akan terlihat sekali bagaimana kekuatan dari neural networks ini. Jadi kalau di awal-awal dulu training datanya kecil, ya mungkin tidak terlalu terlihat kekuatannya. Dan kemudian ketika sekarang ada big data, maka neural networks ini menjadi unggulan gitu. Dan hampir di setiap bentuk machine learning pasti kemungkinan besar yang dipakai itu neural network. Nah, apa yang dilakukan neural network? Ini singkatnya, jadi kalau kita punya input berupa fitur itu maksudnya informasi spesifik. Misalnya data rumah gitu kan, fiturnya bisa berarti jumlah kamar, bisa berarti umur rumahnya, luas bangunan, itu fitur. Kemudian jadi input kan. Kemudian di tengah-tengah itu mesin akan mencoba belajar belajar fitur tersembunyi yang ada. Jadi fitur tersembunyi maksudnya jangan-jangan ada informasi lainnya yang lebih abstrak gitu yang bisa dibaca gitu. Dan ini kita nggak tahu, kita biarkan mesin itu belajar. Nah, kemudian dari situlah mesin itu berusaha memprediksi harga rumah gitu. Prediksi harga rumah dari input dari fitur luas bangunan sama luas tanahnya misalnya. Kemudian prediksi ini kemudian dibandingkan sama kebenaran. Jadi kan ini contoh supervise ya. Jadi dibandingkan sama kebenaran. Kemudian dibandingkan ini seberapa benar sih. Jadi kalau ibarat anak ujian, kemudian kita kasih dia menjalankan ujian, kemudian kita koreksi. Kita kasih tahu nilai kamu segini, maka kemudian ini namanya loss function. Loss function itu kasih tahu nilai dia berapa, gitu. Hasil prediksi dia itu nilainya berapa. Kemudian ketika kita udah tahu nilainya berapa, ternyata kita koreksi kan, salahmu di sini, salahmu di sini. Ya, itu mesin juga belajar mesin belajar salahnya di mana, kemudian agar dia bisa memperbarui dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya konsep optimisasi ya. Jadi gimana caranya kita memperkecil memperkecil loss ini artinya meningkatkan nilai gitu. Sehingga dengan terus mengoreksi parameter yang ada di dalamnya sehingga bisa menghasilkan prediksi yang baik. Kemudian ya ini secara jelas seperti ini. Tapi kemudian dari fitur ke prediksi ini sebenarnya nggak cuma satu fitur atau nggak cuma satu fitur tersembunyi, nggak cuma satu prediksi, nggak. Kadang-kadang fiturnya banyak, fitur tersembunyi di tengah-tengah pun banyak karena kadang-kadang kita butuh informasi abstrak gitu. Jadi ketika baca sesuatu atau melihat suatu data, kita sebagai manusia tuh pasti berpikir tuh dengan informasi abstrak gitu. Maka kemudian nggak cukup kalau cuma satu layer sebenarnya, satu tahap abstraksi informasi. Nah kemudian dibuatlah berlayar-layar atau berlapis-lapis abstraksi informasi. Jadi ini satu layer itu satu abstraksi. Jadi dari informasi ini kemudian kita abstraksi, dapat pemahaman baru dan terusnya sampai di informasi paling abstrak kita bisa melakukan prediksi. Mesinnya tentu saja bisa melakukan prediksi. Nah, karena awalnya kalau cuma satu layar itu kadang-kadang atau dua layar itu cuma disebut MLP awal modelnya, namanya tuh MLP atau multi layer perceptron. Itu sebenarnya konsep yang sudah lama berkembang. Tapi kemudian karena sekarang dengan kemampuan komputasi makin meningkat dan kemudian data makin banyak, dibuatlah ini berlayar-layar sampai kadang-kadang bisa sampai ratusan layar. Sehingga kemudian dia informasinya itu dalam. Jadi kemudian muncullah istilah deep learning. Deep learning itu salah satu bagian dari machine learning yang memakai konsep seperti ini. Tentu saja ini maju satu arah, kemudian tapi konsepnya tetap tadi, kita menghitung loss, mengoreksi, kemudian memperbarui fiturnya. Jadi konsepnya seperti ini, cuma di tengah-tengah ini bentuknya bisa seperti ini. Nah, kemudian sebelumnya juga udah dibahas tentang kenapa kita harus pakai tensor. Karena tensor itu sebenarnya seperti array kalau teman-teman pernah dengar array, hampir di semua bahasa pemrograman pasti ada konsep array ya. Bahkan di MATLAB, di C++,
di Python pasti ada konsep array. Itu yang bedanya tensor sama array itu tensor itu menerapkan paradigma differentiable programming. Artinya setiap perhitungan pada array tersebut program itu bisa melakukan perhitungan turunan dari yang dilakukan pada perhitungan yang dilakukan di array tersebut. Jadi ada konsep graf komputasi, tapi saya akan bahas lagi, itu sudah dibahas di pekan lalu. Nah, TensorFlow sendiri itu merupakan sebuah framework deep learning. Tadi kan saya dibahas tentang neural networks yang dalam, itu namanya deep learning. Tentang deep learning itu bagaimana menjadi kekuatan besar di era digital sekarang, tentang gimana dia menjadi salah satu potensi pengembangan artificial intelligence yang cukup potensialnya. Nah, TensorFlow ini framework deep learning yang memanfaatkan konsep tensor untuk efektivitas komputasi, karena tadi ada banyak sekali sebenarnya kegunaan tensor dari bahasa juga pekan lalu. Jadi TensorFlow itu seperti ini, sebuah framework ya. Jadi sebenarnya bedakan framework sama library. Library itu cuma kumpulan fungsi, kumpulan hal-hal yang bisa punya fungsionalitas tertentu yang bisa kita pakai langsung. Sedangkan framework itu cara berpikir benar-benar sebuah konsep, cara untuk mengerjakan sesuatu. Jadi memang menyeluruh gitu dia konsepnya. Nanti kita akan coba bahas. Kemudian kenapa TensorFlow sebenarnya kemarin juga sudah dibahas. Jadi saya akan coba fokus di sini tentang fleksibilitas dari TensorFlow. TensorFlow ini sangat fleksibel, sangat fleksibel. Artinya dia punya berlapis-lapis API. Artinya kita mau pakai langsung pakai gitu, cuma benar-benar panggil terus kemudian kita nggak akan otak-atik macam-macam, masukin data, keluarin output, selesai, itu bisa gitu. Atau kita mau custom, artinya kita mau ubah-ubah dikit dalamnya, mesinnya modelnya mau kita sesuaikan gitu dengan kebutuhan dan seterusnya, mungkin juga di tengah-tengah. Atau bahkan kita benar-benar full coding atau bikin model deep learning tapi memanfaatkan utilitas dari TensorFlow seperti tensornya sendiri, kemudian beberapa API dasarnya kayak dataset API, dan kemudian perhitungan gradien yang dilakukan di tensor. Jadi ini insya Allah nanti kalau kesampaian ya, saya udah siapkan sebenarnya tiga-tiganya. Jadi nanti kita akan coba 3 level ini seperti apa bedanya dan gimana prakteknya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana memakainya? Jadi saya mungkin gambaran dulu aja. Jadi nanti biar waktu coding ada gambaran. Nah, sebenarnya apa sih yang mendefinisikan suatu model neural networks itu? Sebenarnya ada empat kalau minimal dalam paradigma. Saya langsung ke paradigma TensorFlow ya. Atau misalnya kalau pakai framework lain juga kurang lebih sama ya. Mau PyTorch ataupun Caffe itu dua framework lain juga konsepnya seperti ini. Jadi ketika ada inputnya kan akan melewati layer-layer tadi, lapisan informasi, abstraksi informasi, yang kemudian menghasilkan output atau prediksi kan. Nah kemudian output ini dibandingkan sama kebenaran ground truth itu yang seharusnya seperti apa. Kemudian dihitung 2 hal, dihitung loss-nya atau seberapa jauh dia, sama metriknya. Metrik ini ukuran aja, sebuah ukuran seberapa sukses dia. Seberapa sukses model ini berhasil gitu. Jadi metrik ini kita yang definisikan sendiri kadang-kadang. Jadi kita kadang-kadang jadi loss sama metriknya hal yang berbeda. Jadi loss itu seberapa jauh ya spesifik gitu agar modelnya belajar. Tapi kalau metrik ini cuma ukuran kita untuk ini udah bagus modelnya. Nah kemudian loss ini tadi menjadi dasar untuk kemudian model ini belajar dengan melalui namanya optimizernya, suatu algoritma yang dipakai untuk memperbarui parameter di layarnya. Jadi ketika masuk loss, masuk optimizer akan berusaha gimana caranya parameternya diperbarui biar lebih baik gitu. Jadi memang ini konsep optimisasi. Nah 4 hal ini yang menjadi komponen dasar ketika membangun suatu model. Jadi ketika membangun model neural network pasti mendefinisikan dulu 4 hal ini gitu. Walaupun yang metrik nggak wajib ya. Jadi yang metrik itu nggak wajib karena itu kebutuhan kita. Tapi minimal 3 yang di atas. Nah kemudian model neural network itu minimal juga melakukan 3 hal ini. Jadi ketika train, predict, sama evaluate. Jadi kalau teman-teman pakai apapun gitu, ada library lain namanya sklearn ataupun konsep-konsep machine learning lainnya yang tradisional gitu, yang sifatnya statistikal juga pun pasti memakai 3 hal ini. Jadi ini tiga pekerjaan dasar di machine learning. Pertama pasti kita train dulu mesinnya.
dimasukkan input sama output, pasti dimasukkan data, kemudian kita train sehingga train modelnya akan belajar yang benar seperti apa. Kemudian ketika sudah terlatih gitu kan, maka kita akan coba melakukan prediksi gitu kan. Ketika masukkan input baru, maka dia harus berhasil memberikan prediksi. Kemudian kita bisa juga evaluate, artinya kita nilai modelnya sudah sebagus apa. Artinya kita masukkan input dan output baru gitu. Dan kemudian kita bandingkan output yang dihasilkan model dengan output yang seharusnya untuk menjadi sebuah metrik baru gitu. Artinya kita ukuran bahwa ini modelnya udah bagus gitu. Nah, jadi ini 3 konsep dasar dan ini 3 hal yang pasti juga di framework apapun dilakukan gitu ya. Nah, kemudian saya akan coba bahas secara umum tiga level API ini. Nah, jadi tiga-tiga ini memang ini kurang, tiga-tiganya ini memang semuanya di coding, sudah tetap coding, nggak ada yang nggak di coding. Jadi tapi kemudian level codingnya yang berbeda. Jadi kalau level API codingnya sangat sederhana gitu, bahkan hanya dengan beberapa baris cukup, sangat sederhana. Kita seakan-akan benar cuma pakai gitu, cuma import masukin selesai. Nah, ini yang pertama, jadi level API itu ada dua macam. Yang pertama premade estimator, artinya estimator yang sudah dibikin sebelumnya di Tensor, jadi kita tinggal pakai gitu. Estimator ini apa? Jadi ya kelas biasa, suatu model biasa yang ya kita tinggal siapkan namanya input function, siapkan input function, kemudian estimatornya akan ngolah semuanya, jadi tinggal apa namanya, masukin data, selesai keluar train, kita lakukan train, evaluate, predict sekaligus. Nah, ada beberapa estimator yang disiapkan oleh TensorFlow, ada banyak ya. Jadi ada regressor, ada classifier, dan masing-masing ada tipe-tipenya, ada booster trees, ada DNN itu neural networks, ada linear classifier dan seterusnya. Jadi ada macam-macam. Dan kemudian definisikannya, ini saya cuma kasih contoh 3 base code. Jadi kayak kita definisikan modelnya, terus definisikan fiturnya apa aja, kemudian train, evaluate, selesai gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Itu premade estimator. Kemudian yang kedua namanya keras sequential API. Jadi kerasnya apa? Sebenarnya keras itu keras ya, bukan keras. Keras beda lagi orang Indonesia. Keras itu sebenarnya framework deep learning lain, tapi kemudian bahasa kasarnya diakuisisi sama TensorFlow gitu. Diakuisisi. Jadi kerasnya sebenarnya terpisah, awalnya independen, terpisah gitu. Sebuah framework terpisah sendiri gitu. Apa namanya, yang bisa diimport sendiri. Kemudian di TensorFlow 2, keras ini di-include, digabungkan, diintegrasi ke TensorFlow. Jadi ya kalau saya nyebutnya diakuisisi, karena sekarang kita pakai keras pasti di bawah TensorFlow gitu. Nah, keras ini punya API namanya sequential. Sequential itu kalau kita mau bikin neural networks atau deep learning, di model deep learning yang ya sebuah barisan lurus gitu. Artinya ya udah layer 1 ke layer berikutnya kayak suatu barisan aja, ngantrinya lurus gitu. Dari input, layer, output itu sederhana, makanya disebut sequential. Gitu. Nah, dalam model ini berarti kita cukup mendefinisikan aja apa namanya, tumpukan layernya seperti apa. Jadi layer-layernya kita cukup mendefinisikan layer-layer yang ada di dalamnya. Gitu. Seperti apa? Misalnya gini, kita punya ingin bangun neural network seperti ini. Inputnya ada 5, kemudian outputnya 4, kemudian di tengah-tengah ada 4 layer masing-masing 7 neuron gitu. 7 neuron kalau sebutannya. Ya udah, kita cukup aja itu definisikan TF keras sequential, kemudian dimasukkan di dalamnya itu sebuah list. Listnya apa? Listnya kan list itu kalau dalam Python, ini saya asumsikan teman-teman sudah minimal ada konsep apa namanya programming ya, karena apa namanya minimal ya kalaupun belum pernah pegang Python, saya akan coba bahas sesungguhnya mungkin. Kalau list itu intinya ya suatu daftar yang berurut gitu. Nah, ini karena berurut, jadi kita mulai dari yang pertama tuh apa namanya, layer pertama. Jadi input nggak dimasukin, input itu cuma nanti jadi argumen aja. Layer pertama tuh yang saya merahin. Nah, itu layer pertama, langsung aja di layer yang apa namanya, yang langsung menghubungkan setiap unit sebelumnya dan unit setelahnya, itu namanya dense. Dense itu makanya benar-benar menghubungkan semuanya, makanya disebut dense. Ini dense layer. Jadi dense layer ini definisikan pertama apa namanya, punya 7 unit, itu kan argumen pertama 7, diaktifasi dengan value. Value itu apa? Sebenarnya kalau ini saya akan lebih ke praktek. Jadi kalau teman-teman belum paham value itu apa dan sebagai hal-hal detailnya, mungkin saya semoga teman-teman nanti habis ini minimal punya gambaran untuk
apa yang harus dicari gitu, apa yang harus di-googling untuk tahu lebih lanjut. Ya ReLU ini aktivasi aja biar apa namanya untuk membuat modelnya jadi non-linear. Jadi input unitnya 7, diaktifasi ReLU, inputnya 5. Kenapa input safe harus ditentukan? Karena ini layer pertama gitu. Kemudian layer berikutnya tinggal lanjut aja layer berikutnya, ya berarti 7 neuron juga, aktivasi ReLU juga. Berikutnya jadi ada 4 layer itu, kemudian di ujung kita definisikan outputnya diaktifasi pakai softmax, karena softmax itu dia membagi apa namanya, membagi output menjadi menjadi rentang 01 gitu, jadi sehingga kita bisa tentukan mana yang probabilitas tertinggi. Nah itu sesederhana ini, jadi kita cukup definisikan layernya, kemudian selesai gitu. Kalau memang apa namanya cukup sederhana kalau memang modelnya lurus. Atau misalnya kalau memang ada model CNN itu apa, mungkin teman-teman juga belum pernah dengar. Convolutional neural network itu gini, kan kita kalau punya file gambar, kalau inputnya gambar gitu, kan gambar ini informasinya rumit ya, karena informasi yang dimiliki oleh gambar itu pixel, jadi cuma pixel doang. Per pixelnya berapa gitu nilainya. Per pixel per channel itu channel merah, channel biru, channel hijau. Mungkin teman-teman dengar kan gimana gambar itu sebenarnya, data gambar itu seperti apa. Nah ini jadi untuk mengolah data gambar itu tidak bisa langsung, jadi kemudian diperkenalkan konsep konvolusi. Konvolusi itu sebenarnya filter. Jadi filter itu sebuah operasi yang dilakukan pada gambar untuk menghasilkan gambar baru tentu saja kan. Namanya juga filter. Nah, contoh sederhana filter mungkin teman-teman pernah dengar apa namanya, dan sering pakai juga secara umum ya filter kontras gitu. Meningkatkan kontras, meningkatkan brightness, meningkatkan saturasi dan seterusnya. Itu tuh filter juga, filter. Itu pakai konvolusi juga, cuma konvolusinya udah auto generated ya, udah basic. Nah, tapi konvolusi ini dalam deep learning, konvolusinya yang dipelajari. Jadi modelnya belajar, oh kira-kira di filter gimana sih biar informasinya didapat informasi spesifik. Artinya apa? Misalnya ada gambar orang gitu. Mungkin dengan filter tertentu dia jadi bisa mendeteksi apa namanya, bentuk kepala orang tersebut. Jadi dia akan mendeteksi lingkaran gitu misalnya. Tapi kan tergantung filternya kan. Jadi filter ini membantu mesin biar bisa mengekstrak informasi-informasi yang lebih spesifik dari gambarnya. Jadi misalnya dari gambar gimana caranya dia bisa melihat gambar orang gitu, atau gambar hewan, atau gambar mobil gitu kan. Nah, ini butuh filter-filter khusus. Nah, filter ini yang dipelajari. Dengan filter apa gambarnya bisa terlihat jelas. Nah, itu sederhananya CNN itu apa. Mungkin teman-teman selebihnya apa namanya, banyak referensi sebenarnya. Bahkan kalau teman-teman cuma googling aja tuh pasti banyak sekali referensi. Nah itu biasanya CNN itu layernya ada layer konvolusi sendiri, jadi itu tadi untuk memfilter gambar. Kemudian ada namanya layer pooling. Layer pooling ini untuk downsampling. Downsampling itu memperkecil ukuran gambar. Teknisnya seperti apa saya juga tidak akan bahas di sini karena tentu saja ini topik yang sangat luas ya. Makanya saya gimana caranya sederhana mungkin. Pooling itu downsampling, jadi gimana cara gambarnya diperkecil. Kenapa harus diperkecil? Karena pertama itu apa namanya, mempermudah apa namanya, learning di layar berikutnya, kemudian juga mengefektivitas apa namanya, biar abstraksi yang dilakukan pada layar berikutnya lebih dalam gitu. Kemudian jadi pasti ada konvolusi sama pooling, dan itu bisa ditumpuk gitu. Nah ini cara sederhana, ada 2 pasang konvolusi dan pooling gitu. Jadi yang pertama ya definisikan aja, jadi tinggal import aja layernya. Layer pertama konvolusi 2 dimensi gitu. Masukkan filternya, maksudnya filter 32 itu berarti ada 32 filter yang harus dipelajari sama mesinnya. Kemudian kernel itu apa? Ini juga mungkin tidak akan saya bahas detail. Tapi ini salah satu input penting di konvolusi. Kemudian inputnya apa gitu? Inputnya 28281 itu kan berarti tingginya dimensinya 28x28, 28 tinggi, 28 lebar. Satunya itu channel, karena ini hitam putih, channelnya 1. Kalau warna channelnya biasanya 3 atau 4. Kemudian ya ini tinggal diurutin aja, kalau pooling, kemudian konvolusi yang berikutnya, kemudian pooling lagi, kemudian di flatten. Artinya flatten itu apa? Kan awalnya ini datanya masih 2 dimensi, kemudian di flatten biar jadi 1 dimensi, jadi 1 vektor. Kalau 2 dimensi kan kayak matriks kalau 2 dimensi, kemudian di flatten jadi vektor, sehingga begitu vektor kita bisa masukkan langsung ke layer yang dense kayak sebelumnya.
Jadi bisa aja kemudian dipelajari secara normal aja seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Kemudian menghasilkan output 9 output ini di sini ceritanya mau memprediksi ini nih menunjukkan angka berapa gitu. Ya seperti itu. Jadi ini sebenarnya untuk menunjukkan gimana sekuensial ini bisa mendefinisikan sesuatu yang berurut. Kemudian beberapa layar tersedia ada banyak. Ini beberapa yang mungkin teman-teman yang mungkin pernah pakai atau pernah tahu lah konsep learning atau konsep learning pasti akan tahu hal ini. Kompilasinya pun dapat dengan sederhana, mungkin saya tidak akan bahas detail. Terus ada optimizer-nya pun ada banyak. Jadi tadi kan komponennya ada layer, ada optimizer, ada loss sama metric. Nah, optimizer ini bagaimana mesinnya belajar. Ini konsepnya statistik banget, saya tidak akan terlalu bahas juga tentang gimana optimisasi itu dilakukan itu macam-macam. Tapi ini semua bisa dipakai langsung di TensorFlow ya. Fungsi loss-nya juga ada banyak, ada cross entropy, kemudian ada MS itu mean squared error, ada root mean squared error, ada mean absolute error, ada juga ada percent similarity, ada banyak. Ini konsepnya matematis semua memang. Cuma teman-teman bisa langsung pakai gitu. Nah itu kalau sekuensial lurus, tapi kalau modelnya bercabang-cabang gini gimana gitu? Gimana kok bisa ada model bercabang? Terus saya nanti teman-teman kalau penelitian atau masuk ke proyek-proyek yang lebih kompleks pasti akan berusaha bikin model-model bercabang. Karena model yang lurus itu nggak akan banyak bermanfaat gitu. Jadi TensorFlow menyediakan dua cara lain untuk membangun model, jadi fungsional sama model subclassing. Fungsional itu seperti apa? Fungsional itu jadi layernya diperlakukan sebagai fungsi gitu. Jadi yang saya main kan definisi layernya. Jadi kita mendefinisikan layer. Nah itu seakan-akan kita cukup masukin input buat output gitu. Ini input didefinisikan input ada 10 input gitu, ada 10 input. Masukin inputnya ke layar pertama. Keluar outputnya den1 ini output pertama, den1 dimasukkan ke layar berikutnya, jadi kayak manggil fungsi biasa gitu. Jadi outputnya den2, kemudian den2 ini dimasukkan lagi ke layar terakhir, keluar output, kemudian modelnya didefinisikan inputnya apa, outputnya apa, sederhana. Ya mungkin kalau gini agak rumit, ya karena ini lurus jadi nggak kerasa manfaatnya. Tapi kalau modelnya kayak gini kan repot gitu, jadi makanya kemudian fungsional ini akan bermanfaat. Nah ini mungkin cuma gambaran aja, kalau percabang ini kita tinggal masukin aja. Jadi input 1 berarti jadi argumen, jadi input ke fungsi yang berikutnya, jadi input ke fungsi yang berikutnya. Jadi masing-masing lain ini seakan-akan fungsi. Gitu. Nah, itu sederhananya. Nah, gimana lagi kalau modelnya seperti ini? Jadi ini saya mau menyampaikan bahwa deep learning itu konsepnya sangat luas. Jadi saya bahkan waktu bikin materi ini bingung banget karena luas banget kasusnya itu. Jadi modelnya tuh ada yang bercabang kanan kiri, ada yang kayak gini, ada yang segala macam, ada RNN, ada CNN. Jadi ini saya akan coba jelaskan aja. Nah, kalau modelnya seperti ini gimana? Ini namanya model DepthNet, model yang jadi setiap informasi di layar berikutnya tuh dipropagasi sampai ke layar terakhir gitu. Ini konsep yang sangat luar biasa bagus kalau saya ada papernya. Nah ini nggak mungkin pakai fungsional karena harus definisikan kan input X0 ini outputnya ke mana-mana itu. Jadi satu input outputnya kemana-mana repot reward gitu kalau pakai fungsional API. Kemudian ada namanya model subclassing. Ini harus pakai teman-teman, kalau untuk yang ini teman-teman mau nggak mau harus paham konsep OOP ya. OOP itu Object Oriented Programming. Ya gimana kita membangun kelas dan objek di Python gitu. Sederhananya kita bikin kelas di bawah model gitu. Jadi secara manual mendefinisikan model yang turun langsung dari keras model gitu. Nah, misalnya kalau kita bikin bangun model seperti ini, jadi ada urut gitu, kemudian di dalamnya ada blok. Blok ini isinya ada layar lagi gitu. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita definisikan dulu model bloknya gimana. Seperti apa? Ini tetap karena urut ya tinggal urut aja kan, itu masuk dari konvolusi pertama, masuk ke base normalization, kemudian masuk ke value, masuk lagi berikutnya dan seterusnya. Kemudian blok ini bisa langsung dipakai dengan model yang, jadi ada dua model yang kita bikin itu, model bloknya, kemudian model model yang utuhnya gitu, sehingga yang bloknya kita tinggal panggil. Nah ini salah satu cara juga. Nah kemudian di level tengah ini, level tengah ini juga kita bisa custom komponen, jadi baik metrik, callback, optimizer, loss-nya semua bisa didefinisikan manual. Tentu saja ini karena custom, jadi benar-benar sesuai kebutuhan.
Jadi semuanya bisa didefinisikan. Kalau custom layer kita bentuknya kayak gini, nanti kita akan detail. Jadi custom ini semua didefinisikan secara manual gitu. Kita harus nulis sendiri kelasnya apa. Jadi seperti sekali lagi, mau nggak mau teman-teman, saya asumsikan di sini punya konsep OOP. Ya kalau nggak, semoga nanti teman-teman, saya akan coba jelaskan se-general mungkin nanti. Selebihnya mungkin teman-teman bisa coba-coba sendiri gitu. OOP itu sebenarnya seperti apa. OOP itu enaknya sambil nyoba-nyoba. Jadi OOP kalau dipahami secara teori itu repot gitu kan. OOP itu ada konsep polimorfisme dan seterusnya gitu, itu ribet kalau pakai teori. Nah kemudian low level ini benar-benar di bawah, artinya semuanya kita benar-benar melakukan sesuatu manual semuanya gitu. Bahkan kita ngitung gradien sendiri, ada namanya gradient tape, kemudian kita definisikan dataset, kita melakukan mengatur datasetnya sendiri dan seterusnya. Masih banyak lagi. Jadi low level API itu berarti semuanya serba custom. Artinya bisa semuanya kita bikin sendiri, memanfaatkan seluruh fitur yang ada di TensorFlow. Oke, mau pakai yang mana pun modelnya, TensorFlow ini bisa menghandle itu. Nah, kita coba dulu, ini link untuk collab-nya. Maka silahkan dibuka. Nggak dibuka, ya kalau sudah saya akan pindah screen. Oh ya, terima kasih Pak Bu. Udah dibikin nih linknya. Oke, kalau udah saya pindah. Kalau ada masalah dalam membukanya, mohon kabar ya. Oke, harusnya Bapak Ibu melihat halaman seperti ini. Jadi ini namanya Google Colab. Google Colab ini apa? Colab ini bukan kolaborasi ya. Colab itu collab, ya, kolaboratori ya. Ini lab bersama gitu, lab bersama yang dibikin oleh Google. Jadi Google menyediakan server khusus untuk komputasi. Jadi teman-teman, saya sering banget pakai ini karena mudah gitu, tinggal aksesnya mudah, terintegrasi sama Google Drive. Terus kita bisa manfaatkan GPU prosesornya mereka gitu dan cepat. Jadi ini secara umumnya Google Colab seperti ini. Mungkin yang pernah pakai Jupyter, ini sebenarnya Jupyter kayak konsep Jupyter notebook biasa, cuma memang online dan bedanya kita bisa memanfaatkan fiturnya dari Google gitu. Jadi kurang lebih sama lah kayak Jupyter. Kalau belum pernah pegang Jupyter pun ya ini sebenarnya konsol notebook catatan yang bisa jalankan program Python per baris di sini. Oke, ini silakan kalau misalnya coba connect dulu di sini bisa ada tombol connect di sebelah kanan pojok kanan ini ada tombol connect. Kemudian ya di sini bisa ada tombol connect di sini. Itu langsung aja connect gitu. Terus ini saya mungkin kasih gambaran aja. Kalau misalnya di sini kita bisa manfaatkan akselerator, terus hardware yang kita pakai apa. Jadi Google itu punya namanya GPU atau sama CPU gitu. GPU itu apa? Graphic Processing Unit. Ini ininya prosesor untuk mengolah gambar, untuk render gambar yang bisa diutilisasi khusus untuk machine learning ya, khusus untuk deep learning itu bisa diutilisasi. Nah kalau teman-teman nggak punya GPU di komputer masing-masing ya apa-apa, kita pakai punya Google. Google ini cepat, jadi saya kadang-kadang pakai punya Google sampai kehabisan
Jadi karena ini gratis, mau nggak mau karena gratis ada limitnya gitu. Nah, saya kadang-kadang makainya terlalu berlebihan sampai apa, nggak sampai apa, melebihi limit gitu. Biasanya kalau melebihi limit nggak bisa pakai sampai nggak tahu, saya nggak ngukur, kadang-kadang mungkin bisa 1-2 hari. Oke, ini tinggal pilih aja GPU atau TPU kalau mau pakai, tapi ini non aja. Saya karena udah melebihi limit takut melanggar lagi. Tapi karena ini juga saya nggak butuh komputasi yang macam-macam ya. Kalau teman-teman butuh komputasi yang berat, nah itu pakai GPU. Tapi jangan terlalu sering karena nanti kan melebihi limit. Nah, tapi kalau mau bayar bisa, jadi kalau bayar bisa aja unlimited, semua yang berbayar bisa aja jadi lebih enak. Oke, jadi ini seperti ini introduksinya kalau misalnya mau siapa. Jadi pertama notebook ini saya akan coba paparkan dari A sampai Z apa aja yang bisa dilakukan oleh Thunderflow. Ini daftar isinya sebelah kiri, banyak banget kan, banyak banget. Semoga selesai di apa namanya di waktu ini. Kalaupun nggak selesai, saya mungkin nanti mau sekali survei. Kalau mau, kita bisa usulkan itu ke KKDS, ke kakak data science untuk bikin workshop. Karena belajar TensorFlow saya akui minimal seminggu lah gitu belajar per detail tiap fiturnya ya, untuk memahami deep learning secara utuh. Tapi ini mau nggak mau karena waktu kita cuma 2 jam, saya akan coba sejauh mungkin senyampainya ya, kesampaiannya gitu. Karena ini banyak banget. Nah, ini pertama kita import dulu library yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa library dasar. Ini biasanya kalau teman-teman mainan pasti import inilah. Pillow itu Pillow, jadi ada package namanya Pillow itu untuk mengolah gambar, kemudian ada random untuk yang acak, dia time itu untuk mengambil waktu, kemudian NumPy ini pasti ya teman-teman yang sering pakai Python secara numerik pasti pakai NumPy. Kemudian ada Pandas untuk mengolah data, teman-teman yang juga sering mainan statistik di Python juga pasti pakai Pandas. Kemudian Matplotlib khusus untuk plotting, jadi ya ini khusus juga sih, penggantinya MATLAB di Python. Kemudian ada tiga library standar yang kita pakai. Yang bawah-bawah ini sebenarnya fiturnya aja, jadi yang utama itu yang TensorFlow. Kemudian ada TensorFlow Hub sama TensorFlow dataset seperti TFDS. Nah, ini bisa di setup dulu biar, karena TF ini kadang-kadang menghasilkan warning, bukan warning ya. Dia banyak kadang-kadang menghasilkan info sama warning karena ini terkait dengan processing di mesinnya kadang-kadang seperti itu. Jadi walaupun kadang-kadang warningnya nggak terlalu penting, makanya di surprise saja. Kemudian ada helper function, definisikan dulu beberapa helper function. Ini kalau dijalankannya diklik di selnya, kemudian enter ya, control enter, kemudian dia akan jalanin sel ini. Nah, ini arti sel ini sel pertama yang dijalankan, itu ada tombol nomor 1. Kemudian ini beberapa helper function saya akan bahas. Kalau teman-teman mau baca sendiri silahkan. Ini akan helper function maksudnya fungsi-fungsi yang nanti akan saya pakai untuk memudahkan kinerja aja. Jadi saya definisikan di awal. Ini ya ini kayak untuk split, untuk ngupload, untuk untuk menyiapkan gambar dan sebagainya. Oke, pertama kita import dulu data. Seperti biasa karena mainan machine learning itu nggak mungkin lepas dari data. Dan ini standar pengolahan data itu pertama pasti dataset utuh itu pasti harus dibagi menjadi 3. Ini standar proyek machine learning apapun itu pasti 3. Walaupun kadang-kadang ada yang cukup 2, tapi ya yang baik itu ada 3 gitu. Ada training, ada validation, ada testing. Ini periodic dataset ya. Pertama full itu dibagi jadi training sama testing, trainingnya sendiri dibagi training sama validasi. Bedanya apa? Mungkin singkat aja ya, tapi ini ada kebutuhan spesifiknya. Training itu untuk biar mesinnya belajar, validasi ini untuk memastikan proses belajarnya benar, testing ini untuk ngecek performa. Kalau analoginya training ini soal-soal latihan, misalnya mahasiswa atau anak sekolah, training ini soal-soal latihan, validasi ini tryout atau tugas-tugas atau PR, testing ini ujian aslinya. Nah, jadi gitu lah. Kita tetap butuh validasi untuk memastikan dia memang benar di tengah-tengah. Jadi jangan ujuk-ujuk ujian jelek gitu kan. Jadi validasinya tetap diperlukan juga. Nah, ini ada 3 data yang disiapkan. 3 data ini ada data numerik, data gambar, sama data teks. Kita akan melakukan 3 hal. Dengan data numerik kita akan melakukan regresi sama klasifikasi. Dengan data gambar kita akan melakukan klasifikasi. Dan dengan data teks kita akan melakukan klasifikasi juga, namanya sentiment analysis. Mungkin teman-teman pernah dengar. Sentiment analysis ini ya sebenarnya ada misalnya judul berita atau beritanya sendiri, kemudian ini beritanya apa gitu, beritanya apa, ada unsur tertentu nggak sih?
Kemudian ini enter aja ini. Jadi kita import datanya dari ini, disimpan di storage-nya Google. Ini standar lah kalau teman-teman belajar machine learning dimanapun, pasti kemungkinan besar akan menemui data Titanic gitu. Karena data Titanic ini sederhana dan memang sering dipakai untuk belajar. Kemudian kita baca karena filenya CSV itu comma separated values. Ini kalau misalnya habis di download itu biasanya enggak ke download. Jadi ini kalau pakai TF Keras Filters ini dia ngedownload tapi nggak disimpan secara jadi filenya secara utuhnya nggak ada, tapi kita bisa langsung mengambil dari variabelnya. Jadi kita baca CSV-nya pakai Pandas, tentu saja pakai Pandas karena mengolah data itu pengennya pakai Pandas. Kemudian dia jadi data frame. Data frame itu apa? Sebenarnya data dalam bentuk tabel gitu. Ini saya mau asumsikan benar-benar teman-teman ini nggak tahu apa-apa itu, jadi saya mau harus jelasin cuma satu-satu. Data frame, jadi di Pandas itu ada namanya data frame. Data frame itu intinya data dalam bentuk tabel, ya istilahnya gitu ya. Nah ini jadi kita lihat data Titanic-nya itu ada pertama dia data penumpang ya, penumpangnya ini survive atau enggak, artinya dia selamat atau enggak, kemudian jenis kelamin, umurnya berapa, terus kemudian dia di situ punya kerabat atau enggak, kemudian pasnya apa sih? Sedikit dia akan pakai. Terus kemudian yang akan kita pakai ini kelas sama embarked. Nah, kelas ini jadi dia akan bisa di kapal persiap itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak bisnis eksekutif ekonomi, bisnis eksekutif gitu. Kemudian embarked ini dia berangkat dari mana, karena kapal ini berangkat dari 3 ke 4. Kemudian apakah dia sendiri atau enggak? Nah ini itu datanya. Kemudian di sini kita olah datanya. Jadi kita karena ini yang akan kita pakai itu data embarked, kemudian kelasnya sama umurnya. Jadi ceritanya nanti itu kita akan mencoba memprediksi apakah dia selamat atau enggak dengan inputnya, dengan fiturnya, dengan mengetahui dia berangkat dari mana, kelasnya apa, dan umurnya apa. Jadi ini daftar kotanya. Ini saya mau nggak kalau bahas itu ada namanya. Tapi intinya ini saya buat daftar kotanya apa. Daftar kota ini ya berarti daftar kota ini berarti nilai-nilai di embarked ini yang unik. Yang unik apa aja, ada 3. Kemudian daftar kelasnya apa aja, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian kita ubah fitur yang ini kan kategorikal karena berupa kategori, nggak numerik lah, nggak berupa angka, diubah jadi one hot. One hot itu artinya diubah menjadi 3 fitur yang berbeda, tapi cuma true or false gitu. Jadi cuma data yang berupa biner, 1 atau 0. Contohnya mungkin bisa langsung lihat di bawah. Jadi ini ketika diubah, jadi kita udah punya jadi data embarked ini jadi 3 fitur sendiri. Jadi ada 4 sih di depannya. Southampton, Serbrook, sama Queenstown, dan unknown gitu. Kalau misalnya nggak diketahui. Jadi ini langsung true or false. Jadi kalau 1 ini berarti dia memang dari Southampton. Kalau dia berangkat dari ini pasti yang lain 0 gitu. Pasti yang lain 0. Jadi ini namanya one hot. Jadi fitur yang one hot itu maksudnya one hot ya kayak 1, selebihnya 0 yang one hot. Itu jadi seperti ini hasilnya. Kemudian di sini kita split datanya jadi 3. Jadi X train, Y train, X val, Y val, X test, Y test. Tadi kan kita ada 3 big: training, validasi, testing. Jadi kita perlu split datanya jadi 3 ini. Saya udah siapkan fungsi split untuk melakukan itu. Jadi lebih sederhana. Ini contoh hasil data trainnya seperti ini. Jadi kita akan masukkan data ini untuk memprediksi dia survive atau enggak. Ini menyiapkan data dulu ya. Jadi kemudian data gambar itu gimana? Jadi di sini saya akan langsung pakai data dari Keras. Jadi TF Keras dataset ini dia menyediakan sedikit sih, cuma 7 data gitu, 7 data dasar untuk latihan. Itu jadi kita bisa langsung kita bisa upload datanya, kemudian langsung terbagi menjadi training sama tes. Nah ini namanya data menis. Menis itu nama organisasi kalau nggak salah, jadi lupa kepanjangannya. Yang jelas ini data isinya tulisan digit yang ditulis tangan gitu.
Sehingga nanti kita bisa prediksi dari data gambar ini sebenarnya tulisan tangan angka berapa gitu. Jadi kita memprediksi gambar yang namanya ya, image classification ya. Jadi kita berusaha dari gambar yang masuk, oh ini tulisan tangan angka berapa. Kadang-kadang tulisan tangan beda-beda, nulis 2 aja bisa beda-beda, nulis 7 juga bisa beda-beda. Nah kemudian ini karena ingat data gambar itu berupa pixel itu nilainya selalu dari 0 sampai 255 gitu, channel. Kenapa? Karena kalau teman-teman mungkin pernah mungkin mainan warna gitu kan, pasti kita mendefinisikan warna itu kan pakai hexadesimal FF dari 00 sampai FF itu kan kenapa? Karena dia memang ada 20 ada apa namanya? Ada dua digit hexadesimal itu kan sama dengan 8 bit gitu. 8 bit itu 255 apa namanya? Datanya ada 0 sampai 255 itu kalau dalam desimal. Jadi kita bagi 255 kenapa? Karena di sini kita pingin datanya cukup di antara 0 sama 1. Kenapa perlu di antara 0 sama 1? Di sini ceritanya mungkin akan berpanjang penjelasannya, tapi mesin deep learning itu kalau kita bermain deep learning itu baiknya kita bermain dengan data yang skalanya kecil, gitu, skalanya tetap. Kan kalau besaran biasanya nanti dia ada apa namanya, ada kesalahan beberapa kesalahan. Jadi enaknya tuh data apapun itu diubah dari 0 sama 1 untuk mencegah overfitting dan banyak problem di training lainnya. Kemudian karena ini baru train sama tes, kita bagi menjadi train sama val, kita split lagi ya. Kemudian kita lihat overview jumlah datanya. Oh, ini data trainingnya ada 48.000, data validasinya 12.000, data tesnya ada 10.000. Jadi ini standar ya. Jadi biasanya 8 banding 2 banding 2, 6 banding 2 banding 2. Jadi biasanya data set itu 60% training, 20% validasi, 20% tes. Jadi ini biasanya standarnya gitu. Walaupun memang kadang-kadang tergantung kasus ya, ada beberapa hal yang pakai lain. Misalnya 80% training, 10% validasi, 10% tes itu biasanya tergantung jumlah datanya juga kan. Kalau jumlah datanya dikit banget, dibuat seperti itu kadang-kadang nggak main. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan. Ini kemudian kita coba sampel, kemudian kita gambarkan. Oh, kira-kira ini salah satu sampel datanya seperti ini. Kalau teman-teman dapatkan angka berbeda karena ini saya random, namanya juga sampel acak itu. Ini saya jalankan lagi pasti berbeda lagi. Ini kalau 6 seperti ini, ya kan agak miring dikit, kan kalau 2 seperti ini dan dimensi datanya 28x28, jadi kecil ya, 28x8 pixel. Kemudian data yang ketiga itu data gambar, data berita. Data berita itu kurang lebih berupa, ini diambil juga dari ilustrasinya Google. Jadi ini cuma ada artikel di internet ya. Ini datanya berupa linknya seperti apa, teman-teman bisa cek aja berupa linknya. Kemudian headline-nya apa, kemudian dia sarkas atau enggak. Sederhana itu. Jadi dari judul beritanya apa, dari headline-nya dia sarkas atau enggak. Ini sentiment analisis juga, termasuk sentiment analisis. Kemudian kita siapin datanya, biasalah splitting, kemudian dan sebagainya. Ini kita cek bentuk datanya. Nah, ini beberapa sampel ya, ini sampel aja. Nah, ini headline-nya seperti ini, formal versus structure, khusus overscript backward formal analysis software. Nah, ini apa namanya? Tapi ini nggak saya lupa, saya random. Jadi kalau teman-teman tanya pasti sama. Ini netral, sarkas. Ini sampel doang ya. Nah, setelah ini kita akan coba bahas tiga level API tadi. Oke, yang pertama, estimator. Estimator itu apa tadi kan, ini data masuk, kita definisi input function, kemudian kita bisa langsung melakukan kejadian. Nah, input functionnya seperti apa? Mau nggak mau, saya tidak akan bisa bahas detail karena input function di sini harus pakai dataset API. Dataset API itu, jadi TensorFlow itu punya kelas sendiri khusus untuk mengelola dataset. Tapi sederhananya gini, ini input functionnya gini, jadi dia akan membaca dataset data CSV, terus dibaca jadi dataset, langsung dibuat batch-nya seperti apa. Jadi teman-teman bisa langsung pakai seperti ini persis. Teman-teman punya data, copy langsung copy variabelnya ke sini bisa langsung sama kok. Kemudian ini kita file tadi, file CSV yang tadi udah di download ya. Kemudian
batch size ini kalau kita mau batching, membuat dia dalam bentuk batch, jadi kita nanti dia akan training dalam per 32 data gitu. Kemudian labelnya apa? Label ini maksudnya kan di data CSV tadi kan ada kolom-kolom. Nah kita tuh mau memprediksi dia survive atau akan, jadi labelnya survive. Karena data tadi di data frame-nya kolom yang menunjukkan survive-nya tuh namanya judulnya survive. Kemudian kita buat batch-nya ini standar sih kalau teman-teman mau ikut normal. Ini untuk bahas detail ada saya nggak akan bahas detail karena waktu ya. Tapi ini kita menyiapkan input function. Kemudian ini kalau mau lihat satu batch isinya apa, ini yang bawah ini cuma untuk melihat satu batch isinya apa. Caranya panggil input function-nya pakai tag. Jadi ngambil satu atau ngambil dua juga nggak apa-apa sih. Ngambil satu, ini kalau saya jalankan. Ngambil satu, maka ini terlihat bahwa kita langsung punya beberapa data set terus. Jadi sex-nya atau gendernya langsung ada 32 data. Jadi per fitur itu langsung ada 32 data. Karena tadi kita udah batching dengan 32 batch size gitu. Jadi ketika kita print, ini langsung udah siap semua. Jadi memang dia ini sangat high level tuh, maksudnya kalau teman-teman mau tahu detail mau nggak mau harus bergerak ke low level. Kalau main di high level tuh mau nggak mau sifatnya udah pakai aja gitu, udah pakai aja. Jadi nanti kalau kesampaian kita akan bahas di low levelnya kayak gimana, kenapa sih sintaksnya kayak gini. Jadi datanya udah siap semua. Kemudian ini kita definisikan fitur-fiturnya apa aja. Kita tadi fiturnya umurnya, kelasnya, sama embarknya. Embarknya di mana? Ini kita definisikan pakai yang pertama numerik, kemudian yang kedua categorical column. Tapi di sini punya vocabulary ini banyak juga bos. Kan banyak kalau dibahas detail. Jadi data fitur kategorikal itu ada banyak cara untuk mengolahnya. Ada pakai vocabulary list, ada namanya pakai hash bucket. Ini tidak akan saya bahas detail. Tapi mungkin teman-teman kalau sudah pernah ngambil data processing atau data analisis pasti tahu lah kayak gini. Karena ini memang bagian dari data analitik. Kemudian kita definisikan modelnya. Ini classifier. Model director ini kalau mau disimpan, biasanya langsung otomatis disimpan sih. Jadi modelnya otomatis disimpan. Kemudian fiturnya apa aja? Tadi ini udah definisikan age, kelas, sama embarknya. Kemudian jumlah kelasnya ada 2. Kenapa? Kan kita mau prediksi dia survive atau nggak survive. Oke, kemudian di sini langsung kita train, langsung kita evaluate. Jalankan. Nah ini langsung lengkap nih, langsung lengkap. Akurasinya berapa, akurasi baseline-nya berapa, AUC ini area under curve, nggak akan saya bahas detail. Ini salah satu metrik di machine learning. Kemudian precision recall, average loss-nya berapa, rata-rata labelnya berapa, kemudian loss-nya berapa, precision, semua langsung sekali jalan semua keluar. Ini nggak saya minta apa-apa, ini memang otomatis default-nya kayak gini. Jadi pakai estimator tuh kayak gini. Pakai estimator itu nge-train, evaluate, langsung keluar kayak gini. Nah ini kalau ini mungkin yang perlu dilihat akurasinya 0,75, baseline-nya 0,584 ya, karena memang memprediksi seseorang. Jadi jangan berharap machine learning itu langsung bisa prediksi 90% benar gitu. Enggak ya, lihat aja ini kita memprediksi dia survive atau enggak hanya dari dia berangkatnya dari mana, kelasnya dia kelas penumpangnya apa, dan kemudian umurnya berapa. Belum tentu menentukan dia bisa survive atau enggak. Tapi ini 67% akurasi udah sangat bagus. Baseline-nya aja 58%. Ini kalau mau predik, jadi misalnya kalau kita input suatu nilai gitu, jadi misalnya input ini nggak ada nilai. Jadi ini kalau input satu yang diprediksi kelasnya berapa, probabilitasnya berapa. Tapi ini oke, nggak akan saya bahas detail. Tapi dia akan prediksi input dari training input dari input yang diberikan gitu. Diberikan 32 batch pertama. Tapi ini lupa saya print datanya. Jadi yang input apanya tapi aja outputnya seperti ini prediksi. Jadi ini jadi estimator itu memang sangat sederhana. Jadi bahasa kasarnya tinggal pakai tadi.
tinggal pakai, kalau namanya tinggal pakai itu nggak usah banyak tanya, kalau mau banyak tanya mau nggak mau harus ke level yang lebih bawah gitu, harus tahu lebih detail gitu. Kemudian kena sekuensial, itu tadi yang kedua, kalau layernya, kalau kita ingin bangun model deep learning yang per layer beberapa layer sekaligus dan itu urut, nah ini bisa ada dua cara, langsung TF kena sekuensial, masukkan daftar layernya selesai, atau definisikan tanpa argumen, tanpa input, tapi kemudian kita add satu-satu. Nah, ini bisa juga. Ini gimana gaya aja. Oke, pertama kita implementasikan. Pertama ke data apa namanya? Ini data dummy saya bikin. Misalnya saya punya data gini lah. Ini acak ya, acak. Ceritanya kita mau regresi gitu. Kita mau regresi dari data acak ini. Kemudian kita mau bikin neural network dengan satu output, udah nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada hidden layer-nya, jadi langsung dari input ke output. Ini namanya perceptron, tapi termasuk neural network juga, tapi dikenal dengan perceptron karena cuma satu output, satu neuron. Nah kemudian di sini ya karena cuma satu output, lihat inputnya cuma satu layer, ya ini satu layer, tetap berupa list, tapi isi listnya cuma satu karena cuma satu layer. Kemudian ini kita compile, ingat model itu paling tidak terdiri dari optimizer, loss, sama metric. Jadi kita definisikan tiga-tiganya. Optimizer kita SGD itu apa? Stochastic gradient descent. Nggak akan saya bahas detail juga. Itu konsepnya di statistik ya. Kemudian loss maksudnya apa? MSE itu mean squared error. Kemudian metricnya juga mean squared error. Jadi ini sama. Ini saya taruh list karena metrik itu bisa banyak, bisa juga main gitu. Bebas. Nah, kemudian kita fit, kita masukkan X-nya apa, Y-nya apa, kemudian epoch itu berapa iterasi, mau diiterasikan berapa kali. Kemudian langsung kita predik dan kita plot, jalankan, lihat nih, cepat banget ya karena ya cuma satu, 10 epochnya langsung selesai. Ini kita lihat setiap epochnya langsung di print, MSE-nya berapa, MI-nya berapa. Nah itu mean absolute error ya, beda sama mean squared error. Kalau squared itu ya dikuadratkan, kalau absolut itu ya dimutakin aja. Oke, ini langsung kita plot. Oh ternyata ya biasa regresi, dia akan berusaha mencari garis yang fit. Oke, ini sederhana banget regresi pertama. Kemudian yang berikutnya klasifikasi, karena ini kita pakai data Titanic lagi. Data Titanic juga memprediksi dia survive atau enggak. Berarti karena agak kompleks, kita nggak bisa cuma pakai satu output. Maka kita harus pakai hidden layer di sini, hidden layer. Maka kita rencananya di sini mau pakai dua hidden layer, masing-masing 8 neuron. Bebas nih teman-teman mau otak-atik, teman-teman bisa akses sendiri file-nya. Jadi code ini sekarang teman-teman mau otak-atik bebas, jadi ini teman-teman udah tahu gitu kan. Kalau mau enak save, jadi save dulu, save a copy in Drive atau di GitHub bebas, jadi atau download IPNB-nya, file gitu juga bisa. Atau download Python-nya untuk dijalankan langsung di Control Python juga bebas. Nah ini jadi kita punya 3 layer, langsung aja definition. Dense layer ada 3. Dense pertama 8 unit, dense kedua 8 unit, dense ketiga 1 unit, karena dense terakhir ini outputnya diaktifasi pakai sigmoid, karena sigmoid itu berusaha memetakan bilangan real ke antara 0 sama 1. Kalau dekat 0 berarti dia 0, kalau dekat 1 dia 1. Jadi pembulatan lah. Nah, kalau 1 berarti dia survive, kalau 0 dia nggak survive, kan outputnya kita prediksi. Kemudian compile biasa, yang ini sekarang pakai Adam. Bedanya apa? Sebenarnya agak rumit sih membedakan. Optimizer biasanya udah coba-coba gitu. Tapi memang ada penjelasannya, ada papernya juga kalau mau baca tentang Adam sama SGD. Kemudian lossnya binary cross entropy, ini khusus untuk klasifikasi, memang pakai ini cross entropy. Kalau cuma 2 binary cross entropy, kalau ada banyak namanya categorical cross entropy. Kemudian matriksnya juga akurasi. Matriks yang kita pakai akurasi karena ini kita melakukan prediksi dia. Nggak mungkin pakai MSE atau MAI kan. Oke, kemudian di sini ini udah jam 10. Kemudian saya jalankan, dia langsung
cepet banget. Ini 100 epoch, ya kalau mau dibikin nggak apa-apa sih. Tapi 100 epoch pun cepet. Nah, ini udah selesai. Udah selesai. Kemudian kita print. Ini sebenarnya kita bisa langsung lihat sih. Jadi hasil training akurasinya 67%. Kalau pakai validation, kalau akurasi ini berarti akurasi pakai data validasi. Kalau akurasi ini akurasi pakai data training. Kemudian kita coba plot metriknya, proses trainingnya ya. Jadi lihat ini agak apa namanya naik turun nggak stabil karena memang datanya agak rumit. Baik, sekali lagi ini memprediksi orang meninggal atau enggak itu hanya dari sekian fitur gitu. Maka kemudian dia naik turun. Tapi yang penting datanya ini walaupun naik turun dia naik. Dan kita lihat performanya di tes data itu 7%, 71%. Dan ini lebih baik dari estimator. Di estimator tadi kan 67%, biasanya 58%. Jadi sudah cukup baik. Ini kita mengeluarkan itu dengan evaluate. Jadi kita melakukan evaluate itu dengan data test itu kita kita evaluate performanya gitu. Kita dapatkan loss sama akurasi untuk data testing. Kita plot metriknya seperti ini. Kemudian kita ambil beberapa sampel. Oh ini ternyata beberapa sampel kita dapetin seperti ini. Yang benar 1 diprediksinya 0, ini salah. Terus yang lain benar. Tapi ini saya sampel doang ya untuk menunjukkan memang ini juga akurasinya 70%. 70% ya kan berarti kurang lebih memang ada 5 data, 1 salah ya pasti 70%. Oke, itu klasifikasi numerik. Nah, sekarang kalau klasifikasi gambar. Datanya udah siap. Datanya sudah siap. Dan ini saya langsung aja jalanin. Kok langsung jalanin? Ya, apa ini sambil jelasin ya. Tapi saya jelasin dulu. Jadi ini pertama saya nggak akan pakai CNN. Saya akan pakai dance biasa, neural biasa. Tapi pertama harus kita flatten dulu. Flatten tadi data gambar itu kan dua matriks ya, dua matriks 2 dimensi. Mau nggak mau kalau kita mau masukin ke dance layer, yang neuron biasa, maka pasti mau nggak mau harus berupa vektor, harus 1 dimensi. Jadi di sini kita flatten tuh ya diratain lah, diratain jadi yang 2 dimensi jadi 1 dimensi. Kemudian langsung dimasukkan ke dense layer 32 neuron namanya cukupnya. Ini kemudian aktivasinya value, kemudian aktivasi softmax untuk apa namanya waktunya 10 ini udah jam 10 baru segini. Cuma nggak apa-apa. Semoga ini bisa jadi kalau nggak kesampaian, nah ini maka kalau berikutnya kita bisa adain lagi. Oke, ini seperti biasa ya masih pakai Adam optimizer-nya seperti tadi. Kemudian ini pakai sparse kategorikal karena tadi ya kita datanya kita outputnya berupa kategori. Ingat ya data gambar kita tuh berupa tulisan tangan. Outputnya apakah ini tulisan angka 0 atau angka 1 sampai 9. Dia ada 10 kelas. 10 kelas. Ini kategori kelas entropi. Matriksnya juga tetap akurasi yang dilihat. Kemudian kita masukkan langsung nih, kita fit gambarnya apa, ini labelnya apa, kemudian kita pakai batching 64 batch, epochnya 5. Ini dengan 5 epoch aja dia udah 95%. Udah 95% benernya. Baru 5 epoch nih. Bahkan nih kalau kita lihat 1 epoch aja udah 78%. Kenapa? Karena memang datanya cukup sederhana ya. Ini kalau kita jalankan, kita evaluate, lihat di tes data pun dia 95% akurasinya, jadi sudah sangat baik ya. 95% itu bayangin 100 data cuma 5 yang salah, cukup bagus. Kemudian ini performanya terus naik ya. Ini bayangin terus naik. Kalau kita tambahin epochnya sampai mungkin 100 epoch itu mungkin ya cukup bagus. Tapi biasanya ada thresholdnya. Jadi sampai di atas berapa epoch itu dia nggak akan lebih bagus tadi. Ini kalau kita sampel beberapa, kita sampel kemudian kita plot. Saya ambil 5 sampel ya, 5 sampel kemudian saya prediksi dengan coding ini. Kemudian dilihat ini ternyata ya udah bagus ya. Gambarnya ini diprediksi 0, benar kan ya? Gambarnya ini prediksi 0, gambarnya ini prediksi 4, gambarnya prediksi 4, gambarnya prediksi 5. Jadi dia udah sangat bagus. Mau prediksinya gitu, sudah bisa membaca lah, sudah bisa baca tulisan.
Jadi kalau teman-teman ya kalau misalnya di HP atau di komputer kan bisa ada yang dengan nulis tangan dia langsung membaca ini angka berapa gitu. Ya pakai model ini, model sederhana ini di training data sederhana. Oke, kemudian ini bisa tadi ini kan pakai data, pakai model biasa, pakai dense. Kita bisa juga pakai konvolusi gitu, pakai konvolusi. Konvolusi di sini sepertinya tadi, tapi di sini saya akan pakai sederhana aja. Artinya ini kan dua lapis nih, konvolusi, pooling, konvolusi, pooling. Saya pakai dua lapis saja. Cuma pertama di reshape dulu. Kenapa di reshape? Karena input data yang kita miliki pertama itu 28 kali 28. Nah, sedangkan apa namanya CNN itu layar konvolusi itu harus menerima 3 dimensi. Dengan dimensi yang ketiga itu channelnya, channel warna biasanya. Channel warna, jadi di sini di reshape ditambahin dimensinya jadi 1, tambahin 1. Jadi memang cuma 1 channel karena hitam putih ya. Kemudian di sini saya definisikan yang pertama di step, jadi reshape dulu, kemudian konvolusi 2 dimensi, kemudian max, kemudian pooling 2 dimensi, kemudian flatten, baru kemudian dense. Jadi kalau yang sebelumnya kita cuma pakai 3 layar terakhir, kalau yang sebelumnya yang sekarang kita konvolusi dulu. Jadi kalau sebelumnya kan kita cuma kayak gini doang. Oke, kita compile, kita train biasa. Ini agak lama, kenapa agak lama ya? Karena lebih dalam, lebih banyak. Oke, ini agak lama. Nah, tapi intinya tadi kita punya konvolusi sama ini. Kurang lebih sebenarnya lihat akurasinya ini sebenarnya dia tidak lebih baik ya. Di sini layar epoch pertama sudah 0,78% akurasinya. Kemudian tapi di CNN epoch pertama masih 57% gitu. Tapi walaupun akhirnya tetap jadi 90-an%. Kenapa jadi seperti ini? Karena bahasa kasarnya ini setiap data itu ada alatnya sendiri gitu. Bahasa kasarnya kita motong pisau yang berbeda itu untuk motong objek yang berbeda gitu. Nggak mungkin kita motong bawang itu pakai kapak kan, nggak mungkin. Nah ini model CNN itu udah terlalu kompleks untuk data yang sederhana. Jadi teman-teman jangan nanti kemudian kalau udah main seperti ini, jangan asal pakai data asal kompleks, asal rumit, asal panjang. Padahal datanya cuma sederhana banget gitu. Malah ibarat tadi motong bawang pakai kapak. Ini kan tetap performanya lebih baik yang sederhana. Jadi kadang-kadang yang lebih sederhana itu justru lebih efektif. Kemudian yang kalau datanya teks. Nah datanya teks ini saya singkat aja. Jadi pertama data teks itu kan berupa kalimat itu kan berupa kata-kata. Ada ini misalnya contoh the cat sat on the mat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata, ada 6 kata. Nah ini kan sebenarnya deep learning itu kan model matematis ya. Jadi inputnya harus angka, inputnya harus numerik, mau nggak mau. Nah caranya gimana? Pertama namanya ditokenisasi. Ditokenisasi itu artinya dibuat jadi token. Token itu artinya kita bahasa kasarnya menomori atau di setiap kata di sini itu kita nomori, kita labeli dengan suatu token gitu. Nah kemudian token ini kita encode menjadi vektor n dimensi. Cara encode-nya gimana? Itu cara mengencode sendiri, namanya embedding ya. Embedding itu memetakan token-token tadi ke suatu array n dimensi. Nah ini embedding ini kita nggak tahu. Sama seperti konvolusi tadi pakai filter, tapi filternya kita nggak tahu. Terus gimana ya? Namanya juga machine learning, mesinnya yang belajar, mesinnya yang cari tahu. Ini gimana caranya token-token ini diubah jadi array n dimensi sehingga outputnya efektif gitu. Jadi mesinnya belajar gitu. Embedding ini pun proses yang dipelajari oleh. Jadi kita nggak tahu nih tiba-tiba aja mesinnya mengencode kata D itu menjadi vektornya 0,5, 1 gitu. Oke, pertama kita tokenisasi dulu.
caranya gimana? Pakai modul di TF namanya TF Keras Preprocessing, ini khusus untuk mengolah data memang. Nah ini ada namanya tokenizer kelas di sini, yang namanya kita bisa langsung masukkan jumlah kata yang mau ditokenisasi berapa. Artinya ada maksimal ya. Artinya kalau misalnya lebih dari itu dianggap out of token, out of vocabulary. Jadi sekarang kita bikin kamus. Jadi tanya kita mau bikin kamus, tapi kita bisa tetapin maksimal jumlah kata di kamus itu berapa. Kenapa? Karena ya bisa jadi teman-teman ada constraint memori gitu, constraint nggak mau terlalu berat gitu. Jadi cukup ada 1000 kata di kamus ini. Sehingga lebih itu dianggap OOV, namanya OOV itu out of vocabulary. Ini 1000 kata, kemudian kita fit itu artinya kita sematkan di teks ini di ada trainingnya namanya SMJ train kalau teman-teman lihat di atas ya. Kita fit on text, jadi tokenizernya kita pakai untuk membuat kamus tadi. Nah, kemudian ketika kamusnya udah dibuat, baru kita ubah menjadi semua datanya menjadi sequence. Jadi sekarang kita punya sequence. Ini semua token ini. Token. Ini kalau teman-teman mungkin baca, saya pilih aja. Nah ini kurang lebih kita lihat ya, ini kalimat yang ini diubah jadi token ini. Ya, jadi kata former itu tokennya 358. Kata versus itu tokennya 1. Kata store itu tokennya 734. Ya, tapi satu ini biasanya apa namanya? Biasanya nggak kacak ya. Ini banyak satu, kemudian satu itu biasanya dianggap OOP ya. Jadi ini banyak satu itu biasanya berarti di luar apa namanya? Nggak ada di kamus gitu, nggak ada di kamus. Jadi apa namanya? Banyak dianggap satu. Kemudian di sini kita padding. Kenapa kita lakukan padding? Padding itu apa sih? Padding itu kita tambahin datanya. Kenapa kita tambahin? Karena perhatikan nih, ini kan panjangnya beda-beda. Kalimatnya kan panjangnya beda-beda karena kalimat itu ada yang terdiri dari 10 kata, ada yang terdiri dari 15 kata, beda-beda. Nah ini kita lihat ya, di sini ada berapa kata. Pokoknya beda-beda, bisa dihitung lah. Nah karena beda-beda, kita pad, artinya kita buat sama panjangnya dengan kita tambahin 0 di belakangnya. Ya, sehingga ini jadi otomatis semua panjangnya sama tapi selebihnya 0. Kenapa ini? Biar memastikan tadi input ke modelnya itu seragam. Ya, jadi kita padding di sini. Nah, kemudian di sini kita akan pakai model RNN. RNN itu apa? Dia agak rumit juga, jadi saya akan skip. Intinya RNN itu kalau kita punya kalimat, kemudian di sini di embedding, kemudian masuk ke ke sel RNN-nya. Nah, setiap sel RNN-nya nanti akan memberikan informasi ke data berikutnya. Jadi datanya nggak terpisah, datanya berurutan. Satu data akan menghasilkan akan masuk ke data berikutnya. Jadi namanya recurrence neural network. Karena sifatnya recurrent itu di sini dia bisa. Jadi kata hard ini akan menentukan informasi yang dibaca di kata is. Kenapa? Karena kata teks itu kan kontekstual. Jadi kata is di sini nggak mungkin diartikan cuma-cuma kan sama mesin, harus terkait sama hard. Jadi makanya pakai RNN. Nah ini cara modelnya masuk aja di sini. Jadi embedding dulu, di embed dulu, embed ke 1000 kamusnya 1000 kata ya tadi. Kamusnya 1000 kata, kemudian 16 ini dimensinya. Jadi kita mau embed dia ke ruang vektor 16 dimensi. Kita embed, jadi kita punya ruang vektor sekarang 16 dimensi, kemudian inputnya panjangnya 50 karena tadi kita padding dengan panjangnya 50 nya kita padding tadi panjangnya 50, jadi inputnya 50. Kemudian dimasukkan ke layer bidirectional LSTM. Ini apa intinya? RNN tadi, RNN tapi 2 arah. Kemudian baru masukkan ke dense ke
ke layar dance ya, 24 neuron dan terakhir outputnya 1 neuron. Kenapa 1? Karena kita memprediksi dia sarkas atau enggak. Kalau suara saya agak sedikit ini karena hujan. Sekarang cukup lama juga karena memang banyak datanya. Oke, ini sambil jalan. Sambil jalan di bawah kita juga melakukan evaluasi dan kemudian mengupload metriknya dan kemudian kita melakukan sampling untuk melihat prediksinya kayak gimana ya. Lumayan ya, ini dia lihat sekitar 23 detik, 18 detik ya, kira-kira satu epochnya rata-rata 20 detik. Nah ini sudah selesai, kita upload. Akurasinya naik terus ya, tapi ini memang baru 84%, nggak apa-apa. Karena cuma 5 epoch juga, dan memang prediksi kalimat itu agak sedikit rumit. Ini sampelnya, diprediksinya netral, yang benar netral. Kalau dulunya NFL player, share some good news about this doctor, netral. Ini ada sarkas, mafia brings of diplomatic relation with CIA, ini sarkas. Yang benar sarkas, diprediksi sarkas. Jadi kan semua sampelnya benar semua ya. Jadi cocok antara yang diprediksi sama loadnya. Oke, ini beberapa fitur di model Keras itu. Pertama, kita bisa bisa nge-print summary-nya. Jadi kalau misalnya kita punya tadi model RNN ini, kita panggil metode summary, maka ini langsung dijalankan seperti ini. Namanya apa, layernya apa aja, outputnya apa, parameternya berapa, total parameternya berapa, yang di train berapa. Karena bisa jadi kita pakai layer tapi kita nggak train, artinya parameternya dibuat freeze, dibuat tetap. Nah ini kita dari sini bisa tahu seberapa berat model ini. Kenapa? Karena semakin banyak parameter, maka akan semakin berat model itu biasanya. Ini cuma ada 30.000 parameter, jadi cukup relatif medium ya. Ini jadi agak berat tapi enggak. Karena soalnya ada yang benar-benar jutaan parameter itu ada, jutaan bahkan miliaran parameter itu ada. Kemudian kita juga bisa plot modelnya. Jadi kita gambarin diagramnya. Nah, ini dia otomatis nih gambar kayak gini. Kita bisa gambarin. Kenapa ini akan sangat memudahkan kalau kita punya model yang kompleks, digambarin sama dia, sama TensorFlow. Jadi kita punya input, embedding, bidirectional, dance, dan kita juga bisa otak-atik gambarnya. Misalnya di sini kita mau simpan gambarnya, di sini kita tambahin to file model PNG, artinya dia akan simpan filenya dalam nama model PNG. Kemudian so save ini kita tunjukkan juga bentuknya apa, kemudian tipe datanya juga kita tunjukkan. Kemudian render ini arahnya itu mau left right LR atau top down, top bottom itu atas bawah, defaultnya top bottom. Nah ini kita ganti LR jadi seperti apa, jadi seperti ini. Jadi kita langsung digambarin juga kanan kiri ke kanan, setiap modelnya kayak gimana gitu. Sederhana banget. Kemudian kita bisa juga save ini buat apa? Buat sharing pertama, sama buat deploy juga. Deploy kalau misalnya mau, ini modelnya mau dipakai di HP, di aplikasi Android atau di Raspberry Pi atau di misalnya mau bikin
robot sederhana di Arduino gitu diintegrasikan, kemudian atau mau dipasang di edge di edge device bisa juga untuk deploy ya. Jadi bisa di save, kemudian kalau di load lagi summernya tetap. Nah, ini contoh di save kemudian di load lagi ya tetap modelnya kan tadi. Oke, ini udah 10:30. Sampai ya? Baru sampai middle level ya. Mungkin saya dulu sampai sini dulu. Mungkin diskusi dulu, nanti kalau udah nggak ada pertanyaan baru mungkin lanjut pada sisa waktu yang ada. Monggo Pak Benyamin. Baik, terima kasih Pak Adit. Cukup mantap sih ya paparannya. Full coding. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari, saya lihat di kolom chat ini ada dari Pak Arif pertama. Pertanyaannya, apakah bisa coding dalam sebuah program dengan menggunakan berbagai level? Ya, jadi mungkin tadi nggak jawab ya. Jadi apa namanya? Tentu saja berbagai level, jadi tetap semua ada codingannya. Jadi tadi udah ditunjukin yang high level kayak gimana, yang middle level nanti sama low level kalau kesampaian ya. Kalau enggak mungkin nanti di lain waktu bisa diadain lagi lah, mungkin sama Informatika. Itu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari ini Mas atau Mbak ya, Mas Mawanda Almuhayar. Pertanyaannya, alasan penggunaan loss function antara categorical cross entropy dan sparse cross entropy itu apa? Perbedaannya yang paling mencolok dari penggunaan kedua loss function dilihat dari apa? Itu Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak atau Mas. Ini untuk loss function itu sebenarnya fungsinya sama. Jadi antara categorical cross entropy sama sparse categorical cross entropy itu fungsinya sama. Ini perbedaan input aja, jadi ini sama TensorFlow dibedain karena tergantung datanya bentuknya kayak gimana. Ini saya beda. Jadi kalau datanya berupa ini, nah ini kalau kayak gini, kalau outputnya kalau output labelnya itu berupa integer, berupa bilangan bulat, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena kita misalnya mau prediksi dia angka 1, angka 2, angka 3 gitu. Nah, itu pakai sparse categorical entropy. Kalau bentuk datanya berupa seperti ini, apa namanya? Ada tiga. Jadi aslinya kategorikal kayak gini. Kategorikal kayak ini kan bisa dipetain Oscillotampton itu 1, Serbok itu 2, kemudian Klipstone itu 3. Nah, itu pakai sparse. Tapi kalau kita buat jadi seperti ini, jadi tiga kolom seperti ini, itu pakai categorical cross entropy. Ini memang TensorFlow membedakan biar menyesuaikan data yang masuk ya. Tapi fungsinya sama. Jadi fungsi matematisnya sama, tetap nggak ada bedanya. Seperti itu sih. Ya, baik, terima kasih. Katanya dipanggil Mas aja karena laki-laki. Oh, ya, Mas. Terima kasih ya pertanyaannya dari Mas Mawanda. Selanjutnya dari Pratama Azmi. Selamat pagi Pak, terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat. Izin bertanya mengapa PyTorch banyak digunakan dalam riset dibandingkan TensorFlow? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, silakan Pak. Oke, mungkin ini yang pernah dibahas di pekan lalu, mungkin saya akan bahas lagi. Atau mungkin Mas Azmi mungkin tidak hadir atau kelewat. Jadi saya coba share apa namanya. Ini materi pekan lalu. Mungkin saya loncat ke nah, ini. Jadi kita pilih yang mana antara PyTorch sama TensorFlow gitu. Jadi saya review singkat. Jadi kita pilih yang mana. Ini pertama saya tunjukin beberapa data dulu. Memang benar yang dikatakan Mas Azmi. PyTorch itu trendingnya naik. PyTorch TensorFlow kelihatan seperti mendukung. Terus kemudian di survei oleh Stack Overflow developer. Jadi dia mensurvei sekian banyak developer. Ini tetap memang beberapa framework yang dipakai dan diinginkan tuh TensorFlow, tapi memang yang disukai itu PyTorch. Ya.
Kemudian tadi benar juga yang dikatakan Mas Azmi yang tadi di-mention ya, dari segi riset itu banyak yang pakai PyTorch gitu. Jadi TensorFlow makin lama makin dikit. Nah, kenapa jadi seperti apa? Ini saya ceritain dulu, ada ceritanya kenapa jadi seperti itu. Jadi TensorFlow itu tuh dibikin tahun 2015, dirilis tahun 2015 pakai static graph. Static graph ini saya nggak akan jelaskan lagi, tapi intinya dia sebenarnya secara performa lebih bagus, lebih cepat, tapi tidak user friendly. Artinya rumit untuk dipelajari dan rumit untuk dipahami, rumit untuk dipakai lah. Tidak user friendly. Cara codingnya tuh repot gitu. Nah, PyTorch ini muncul 2016 pakai dynamic graph. Dynamic graph ini lebih user friendly, lebih enak dipahami, lebih gampang lah. Nah, ketika PyTorch itu rilis, karena dynamic graph ini lebih gampang dipahami, orang-orang mulai migrasi nih ke PyTorch. Ini PyTorch lebih bagus, lebih enak dipahami. Yang namanya orang bukan ngelihat bagus enggaknya dulu, lebih lihatnya enak dipelajari yang mana gitu. Terutama di kalangan peneliti, karena peneliti kan nggak butuh macam-macam. Meskipun di dunia industri itu TensorFlow tetap banyak pakai. Kenapa? TensorFlow ini secara fitur lebih banyak integrasinya, bisa deploy-nya bisa ke JavaScript, bisa ke Android, bisa ke kemanapun. Dia banyak integrasinya, banyak fiturnya juga. Kemudian tapi di peneliti, biasanya kan peneliti itu kan nggak mikir repot ya. Peneliti kan biasanya yang penting bisa ngitung, bisa jalanin model, jadi butuh yang simple. Nah, PyTorch semakin disukai. Nah, di versi kedua, TensorFlow merilis versi kedua 2019 dengan dynamic graph juga. Sayangnya orang-orang peneliti ini terlanjur pakai PyTorch, namanya orang yang terlanjur pakai. Itu biasanya kan juga di komunitas peneliti itu saling sharing, itu saling citasi. Nah, biasanya kan kalau paper 1 pakai PyTorch, pasti orang-orang yang baca atau paper berikutnya yang mau citasi itu ngikut aja, karena memang biasanya codingnya udah ada, bisa sharing coding gitu, bisa diskusi dan seterusnya gitu. Di komunitas peneliti PyTorch jadinya PyTorch ini terlanjur mimpin. Karena terlanjur mimpin, TensorFlow walaupun rilis dynamic graph udah terlambat lah bahasanya. Tapi sekali lagi di dunia developer, di dunia developer itu artinya di industri, kalau misalnya mau mengembangin model deep learning tapi memang khusus untuk pemakaian, bukan untuk penelitian, jadi ya tetap TensorFlow yang ini pun di grafik yang ini ini konferensi yang khusus deep learning loh. Artinya ya, yang benar-benar orang mengembangkan deep learning gitu. Kalau misalnya penelitian biologi, penelitian yang benar-benar cuma pakai, itu masih pakai TensorFlow lebih bagus. Jadi seperti itu sih. Sekarang nggak ada bedanya dua hal itu. Jadi PyTorch maupun TensorFlow itu sekarang nggak ada bedanya. Dulu sih debatnya kencang karena beda banget. Jadi jelas itu beda banget. Nah, sekarang mah udah sama, pakai manapun bebas gitu. Jadi tinggal mana yang nyaman bagi saya sendiri, karena saya pernah belajar PyTorch juga. Cuma karena saya melihat TensorFlow ini begitu banyak fiturnya dan enak dipakai, ya saya pribadi prefer TensorFlow. Seperti itu sih. Buat Mas Azmi. Baik, rupanya faktor pertama lebih mudah ya Pak Adit ya. Sementara TensorFlow itu lebih sulit dan lebih banyak fitur untuk deployment-nya ya. Tapi sekarang udah sama ya. Sekarang udah sama. Iya. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari siapa ya ini? Masih Mawanda ya. Apakah di sesi hand-on ini tidak ditunjukkan TensorBoard? Silakan. Oke, akan ditunjukkan di level API. Jadi tadi kita baru sepertiga jalan, jadi ternyata banyak juga materinya. Jadi ini mungkin bisa jadi sambil ya nanti input, mungkin bisa di feedback kalau misalnya butuh workshop, butuh tambahan gitu untuk biar dibikin yang lebih sistematis di waktu yang lebih lama. Ada TensorBoard, saya udah siapin materinya. Ya, oke. Nggak tahu nanti kekejar atau enggak. Ya, siap. Selanjutnya ya Pak, dari M. Mahfi Nur Andi Karsana. Selamat siang Pak, mau bertanya kenapa dalam klasifikasi teks tidak menggunakan one hot embedding, dan untuk plot model apakah dapat digunakan dalam dense net model? Terima kasih. Oke. Sebenarnya
Oke, kenapa nggak one hot? Ini definisi one hot apa ya? Definisi one hot itu kan gini. Mana? One hot itu kan awalnya di atas. Awalnya bentuknya kategori, ada berapa kategori? Kategori ini misalnya ini ada 3 kategori, Southampton, Sherbrooke, sama Queenstown gitu. 3 kategori plus unknown gitu sebenarnya. Ada 4 kategori, berarti 4 kategori dibuat one hot, jadi ada 4 kolom, ada 4 fitur berbeda. Dan masing-masing kolom ini semua datanya ada. Jadi 450 data ini semua dibikin informasi baru, dibikin data baru sama one hot. Jadi awalnya cuma satu data, satu fitur ada dengan data 450, ada 450 data dengan satu fitur, dibuat one hot, jadi ada 4 data dengan 450 data, 4 fitur dengan 450 data. Bayangin teman-teman, kalau misalnya kita mau embedding teks gitu dengan one hot, minimal kita tuh minimal ada berapa banyak kata coba. Misalnya kita bikin kamus gitu, kamus tadi kita vektorisasi, kita tokenisasi ya, minimal anggaplah kita buat 10 kata, kamus isinya 10 kata pun itu mencakup apa sih? Saya ngomong satu kalimat, saya pergi ke kampus Telkom University hari ini untuk menjalankan pengajaran, itu udah berapa kata coba? Udah berapa kata berbeda? Apalagi berkalimat-kalimat. Bayangin ini bayangin berarti pertama, kalaupun kita mau mentokenisasi sebanyak mungkin kata, bayangin misalnya ada 1000 kata yang kita tokenisasi, ada 1000 kata di kamus. Kita mau embedding semua jadi one hot. Berarti ada apa? Jadi ada 1000 fitur, 1000 kolom dengan datanya tetap sama jumlahnya. Jadi misalnya ada 1000 data, 1000 kali 1000 data. Ini sangat tidak efektif secara memori. Itu makan memori, berat banget ya. Jadi one hot itu dipakai untuk kelas yang memang dikit gitu, jadi cuma ada 4 kelas, 5 kelas ini. Kalaupun kita cuma pakai 10 kelas gitu untuk tokenisasi, ya dia bisa memetahin apa sih dengan 10 kata gitu. Seperti itu sih. Jadi kenapa nggak one hot? Ya tadi kebutuhan memorinya sangat tidak efektif, dan kemudian kalau embedding itu ada salah satu kelebihannya gitu. Kita tuh bisa, namanya ruang vektor, kita tuh bisa mengumpulkan, mesin itu bisa belajar untuk mengelompokkan kata-kata berdasarkan berdasarkan sentimennya gitu. Misalnya mesin ini akan belajar, misalnya kalau kita latih ya, akan belajar mengelompokkan di ruang vektor saja. Kan embeddingnya ke ruang vektor, akan belajar mengelompokkan kata-kata yang positif di satu tempat dan vektor-vektor yang negatif di tempat lain gitu. Jadi akan memudahkan untuk pengelompokan gitu. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi jawabannya boros memori ya untuk one hot embedding gitu ya. Baik, mungkin ada permintaan Pak, selain materi Bapak ini bisa di-share nanti? Apanya? Materinya? Materi selainnya. Ada permintaan dari peserta? Ada. Materi akan di-share, dan ini kan notebooknya teman-teman udah punya, linknya tinggal buka. Jadi ini di collab ya, tapi kalau slide mungkin nanti bisa juga ya disertakan Pak ya. Oke. Barangkali dari pertanyaan cukup Pak. Saya lihat sudah ini. Bapak kalau mau lanjutkan silakan. Terima kasih. Sampai akan lanjutkan. Kurang 5 menit Pak ya, dari jam 11 ya nanti. Ya, makasih Pak. Ini ada 10 menit. Ya. Ada 10 menit lagi. Oke, tadi udah sampai mana? Udah sampai middle level. Sekarang kita middle level, pertengahan. Artinya tadi kita tinggal pakai estimator, tinggal masukin data, pakai kera sekuensial, tinggal definisikan layernya, udah gitu jalan. Sekarang middle level pertama kita akan bikin custom komponen. Artinya apa yang tadi kita tinggal panggil, kayak layer, loss, metric itu semua tinggal panggil. Sekarang kita akan definisikan sendiri. Nah, tapi definisinya sekali lagi saya asumsinya teman-teman udah punya paradigma OOP. OOP itu Object Oriented Programming.
nanti akan paham dengan sendirinya lah sendirinya, Pak. Nah ini custom layer, pertama custom layer ya, jadi ada layer loss matrix. Nah, saya tidak akan bahas matrix sama optimizer. Pertama, optimizer itu sifatnya low level, jadi kalaupun mau custom optimizer itu mainnya low level. Kalau custom matrix itu saya lihat tidak terlalu bermanfaat, dan jadi awalnya saya khawatir terlalu banyak materinya. Ini tanpa matrix pun udah banyak banget, jadi saya nggak akan naruh custom matrix di sini. Pertama custom layer. Custom layer itu bentuk dasarnya kayak gini. Dia pertama nama layernya dulu. Definisikan kelas. Jadi ini sintaks dasar definisi kelas di Python ya. Kelas nama layernya, dia parentnya apa, turunan dari TF keras layer. Kemudian init konstruktornya kalau mau ada atribut-atribut yang dipakai. Kemudian minimal ada dua fungsi ini, build sama call. Build ini untuk menginisiasi atribut parameter-parameter yang ada di dalam layer ini gitu. Parameter yang akan di-train tentu saja, yang akan dilatih. Kan ketika kita melakukan optimisasi atau training data gitu. Nah, sebenarnya layer-layer itu mengupdate parameter-parameter yang ada di dalamnya. Jadi ini build ini untuk menginisiasi semua parameter yang dipakai. Kemudian call itu untuk memanggil. Jadi kalau bahasa kerjanya ini, kalau input masuk layer ini, outputnya apa gitu. Kan layer itu kayak semacam pintu lah. Pintu dari layer sebelumnya ke layer berikutnya. Nah, call ini artinya apa? Kalau dari layer sebelumnya masuk, outputnya ke layer berikutnya apa? Contohnya ini custom dance. Custom dance itu kan tadi kita udah pakai ya dance layer gitu. Nah, sekarang ini kita seakan-akan bikin sendiri gitu, bikin ulang dance layer secara manual. Dance layer itu apa? Ini panjang juga kalau dibahas detail, tapi intinya dance layer itu sebuah persamaan linear gitu, algebra linear ya. Jadi ada matriks dikalikan dengan input ditambahin dengan suatu vektor lain, jadi X tambah B lah. Jadi tapi di sini pakainya W bukan A, jadi ada W dikalikan dengan input sebelumnya ditambahin B. Nah ini pertama, jadi waktu build, ini pertama waktu inisialisasi konstruksi kelasnya kita definisikan mau berapa unit, berapa neuron, atau terus aktivasinya apa. Kemudian di build-nya nanti kita definisikan parameternya ada dua, W sama B. W sama B ini W-nya kita inisialisasi secara random, yang B kita inisialisasi secara pakai 0. Namanya pakai zero initializer. Kemudian kita definisikan variabel pakai W yang sama B tadi, namanya kata sama bias. Kemudian ini pakai supernya apa? Di Python itu super itu untuk fungsi yang memanggil metode di parentnya di kelas bapaknya gitu. Ya, saya nggak akan bahas detailnya, OOP banget ya. Kemudian call ini untuk apa? Untuk memanggil. Jadi ketika ada input masuk ke layer ini yang dilakukan apa? Dilakukan matmul ini matrix multiplication, jadi mengalikan matriks. Kita kalikan matriks input ke W ditambahin B. Nah, ini kan alien biasa nih, algebra linear biasa. Kemudian diaktifasi. Pakai apa? Tergantung aktivasi yang didefinisikan di awal. Oke, kemudian ini saya jalanin. Kemudian tadi kita jalankan model sebelumnya, tapi pakai custom dance. Di sini pakai custom dance. Kalau sebelumnya kan pakai dance yang ada di keras. Kemudian kita compile biasa, kemudian kita evaluate. Ya, kurang lebih performanya sama karena ini dance biasa. Kita cuma tiru aja, kita bikin ulang doang, nggak ada bedanya. Oke, kemudian ini evaluasinya udah 96%, udah sangat baik ya. Kemudian custom loss, berarti loss function-nya kita definisi sendiri. Ada dua cara. Pertama dengan pakai fungsi, jadi dengan cara fungsi atau pakai kelas. Kalau fungsi ya berarti kita definisiin fungsi.
Nah, tapi ini di sini kita harus pakai wrapper. Wrapper itu fungsi dalam fungsi. Kenapa? Kalau kita butuh namanya hyperparameter. Hyperparameternya apa? Di sini threshold-nya kita tentuin. Jadi threshold ini parameter yang datang dari luar. Kita berikan dari luar dan nggak di-train. Artinya bukan bagian dari modelnya. Jadi kita ini inputnya dari eksternal, dari luar gitu, di input manual. Nah, kalau seperti ini, padahal fungsi yang masuk ke loss function itu harus fungsi yang berupa inputnya y-true dan y-pred. Jadi fungsi loss itu harus inputnya y-true sama y-pred. Atau y-prediksi, sorry. Y yang benar sama y-prediksi. Nah, tapi karena kan nggak mungkin kita tambahin parameter ketiga, kan nggak mungkin kita buat. Kenapa nanti? Karena modelnya akan bingung juga menginputkannya seperti apa. Jadi kita pakai wrapper. Wrappernya apa? Kalau kita masukin threshold sekian, maka kita kembalikan fungsinya seperti ini gitu. Ini namanya wrapper. Kita wrap, kita bungkus gitu fungsinya ke fungsi lain. Kalau pakai kelas ya sederhana, kita definisikan kelasnya. Kemudian ini inisialisasi pakai thresholdnya berapa. Jadi thresholdnya cukup diinisialisasi di awal. Kemudian kita bisa call jadi yang ada di dalam sini itu kita taruh di call. Jadi ketika dipanggil maka dia akan otomatis manggil call. Jalankan. Kemudian jalankan ini cukup cepatnya karena ini saya pakai data yang tadi, data dummy yang garis doang ya. Didapatkan seperti ini. Oke, jadi dengan Huber loss dapat seperti ini. Jadi ini beda dengan MSC. Jadi kalau mungkin agak miring gitu, ya kan mungkin karena memang dia bukan ukur MSC, bukan ukur square error. Nah, kemudian terakhir ini sebelum itu callback. Callback itu apa callback sebenarnya? Jadi sebelumnya belum jelasin ya. Callback itu fungsi yang dipanggil di tengah-tengah training. Jadi aktivitas apapun yang, jadi teman-teman selama training itu misalnya training model kan kita cuma jalani terus tahu outputnya doang, tahu tiba-tiba selesai gitu. Nah, kita pengen di tengah-tengah ini modelnya melakukan sesuatu gitu. Misalnya kita pengen di tengah-tengahnya modelnya ini bikin output kemudian di print gitu, disimpan di file gitu misalnya. Atau pengen apa gitu, itu namanya callback. Callback itu telepon balik gitu, maksudnya kalau terjadi pada tengah-tengah training kita call, kita panggil fungsinya. Nah, pertama ini kita buat model itu kita bikin fungsi untuk ngebuat modelnya biar cepat, jadi di bawah nggak perlu diulang-ulang. Terus ini saya biar pendek ya, saya buat modul dari callback-nya sebagai CD. Ini biar pendek aja sih. Kemudian pertama ada namanya checkpoint callback. Checkpoint callback ini berarti setiap, kan tadi model itu bisa disimpan. Nah, kan tapi kita bisa nyimpennya hanya kalau dipanggil kan pakai metode save. Nah, itu hanya bisa dipanggil kalau sudah selesai trainingnya. Nah, kita pengen misalnya setiap modelnya itu disimpan di tengah-tengah. Jadi ada checkpoint itu maksudnya ternyata di tengah-tengah ini hasilnya lebih bagus gitu. Kalau ternyata dia epoch selanjutnya lebih jelek gitu. Jadi checkpoint itu namanya checkpoint kan, teman-teman main game ataupun checkpoint itu kalau pengen ngulang di suatu titik gitu. Jadi checkpoint ini kita kita save modelnya tapi di tengah-tengah training. Nah, ini pakai checkpoint callback, definisinya sederhana pakai cb.model checkpoint. Name formatnya kita mau nyimpen filenya seperti apa. Kalau kita tulis seperti ini, maka dia akan nulis filenya dengan judul gini. Jadi nama epoch keberapa, kemudian loss-nya berapa, itu di nama filenya. Atau kalau ingin nge-save-nya di file tunggal, ya nggak usah kasih kayak gitu, cukup save model, formatnya save model HL5. Tapi ini akan di-replace terus karena tiap epoch dia akan nge-save ke file yang sama kan, di-replace terus. Tapi kalau pakai nama format ini, tiap epoch akan nge-save ke file yang berbeda. Nah, kemudian kita build, kemudian kita feed. Ya cukup butuh waktu dulu ya. Sambil nunggu, lanjut ke early stop callback.
early stop callback ini berarti callback yang kita pingin ternyata gini. Kalau kan teman-teman nggak tahu nih mau berapa epoch trainingnya. Ntar 100 epoch kelamaan nunggu gitu. Mau 5 epoch terlalu dekat terlalu dikit gitu, artinya modelnya belum bagus sudah berhenti. Gimana dong ini, kita pengen kalau udah bagus berhentilah gitu. Jadi atau kalau sudah nggak membaik lagi berhentilah. Jadi nggak perlu kita suruh gitu. Kita pengen modelnya tahu sendiri. Ini pakai early stop callback, kalau juga early stop, jadi kita pengen dia berhenti lebih cepat gitu. Artinya apa ini, kalau kita mau dia berhenti kalau akurat, kalau misalnya loss atau metriknya udah tidak membaik lagi gitu. Nah di sini pakai cb.early stopping. Jadi patience 3 ini artinya apa? Kesabaran kita lah, kesabaran terusnya. Kalau selama 3 epoch, 3 ini berapa epoch kesabaran kita, artinya kalau sudah 3 epoch dia nggak membaik-baik, udahlah berhenti aja. Jadi kayak ada orang udah 3 kali nyoba nggak benar-benar, udah nggak usah nyoba lagi lah gitu. Jadi ini kesabaran kita ya, patience. Kalau 3 epoch ini berarti 3 epoch nggak membaik, ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Kalau 1 berarti udah 1 epoch nggak membaik, udah berhenti gitu. Apalah gunanya dilanjutkan kalau tidak bisa bersama gitu. Udah jam segini ya. Terakhir kemudian min delta ini berarti min delta ini berarti errornya artinya definisi membaik itu apa sih, definisi tidak membaik itu seperti apa sih. Jadi min deltanya menentukan itu. Kemudian baseline-nya itu minimal, jadi misalnya kalau loss berarti minimal berapa. Ini baca dokumentasinya lah untuk detailnya. Tapi ini ya tadi untuk itu dia bisa akan menyelesaikan epochnya seperti itu. Ini kalau yang sebelumnya tadi checkpoint, ini perhatikan kalau kita lihat di file di tab file ini masing-masing udah kesimpan nih. Teman-teman tinggal load kalau di epoch pertama, load di epoch kedua gitu, modelnya udah ada checkpointnya semua. Oke, mungkin seperti itulah. Ini udah jam segini. Ternyata udah cuma bisa habis ini. Tensor board itu sayangnya di sini saya bahasnya dikit lagi sih, banyak waktunya. Nah, cukup. Jadi itu aja sih mungkin dari saya. Maka saya kembalikan ke Pak Benyamin. Kalau teman-teman memang butuh lebih banyak lagi, butuh nyelesain ini, itu butuh lebih banyak waktu materi, mungkin nanti bisa usul di feedback. Iya, baik. Terima kasih Pak Adit. Ya, paparan yang sangat ya penting ya, terutama bagi para peneliti atau adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ya. Ini juga saya mewakili mahasiswa mungkin ya, Pak Adit. Kita harus memahami ini jelas fungsi Python ya, Python dengan banyak library. Nah selain itu juga mungkin data ya. Nah kadang-kadang kita susah cari data nih, gimana nih tips and trick mendapatkan data nih Pak Adit. Data, oke. Sebenarnya banyak repository ya, jadi contoh yang lain ya, contoh yang paling dasar itu Kaggle, yang untuk biasanya ini untuk main itu training, tapi Kaggle ini kadang-kadang dipakai serius Pak. Jadi Kaggle itu kemudian ada namanya saya lupa apa namanya ini ya. Jadi ini ada namanya messaging bisa repository ini, ada data kumpulan dataset juga bisa dipakai. Kaggle ini isinya juga data, bisa tinggal dicari. Banyak sekali datanya dan diupdate terus. Jadi datanya relatif baru ya. Jadi dari macam-macam, ada data gambar, data teks, data numeric, semua ada. Kemudian yang lain tuh saya di sini. Kok di blok? Ini sih. Ini ya. Oh ya. Oh, pada prinsipnya banyak ya. Baik. Banyak lah. Google aja mungkin juga bisa. Ya. Jadi untuk latihan mungkin bisa cari ya.
Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari saya, barangkali nanti banyak yang ingin menghubungi Pak Adit ya, ingin diskusi lebih lanjut gitu, bisa menghubungi via apa ya Pak Adit? Oh ya, sebenarnya ini email bisa, nomor bisa. Ini kalau buka ini ada, saya taruh email saya di sini. Klik aja di atas. Oh iya, oke, dari itu ya, di kolemnya tadi ya. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Adit. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi penutupan. Saya akan share dulu. Ini biarpun namanya masih salah ya Pak Adit, ucapan terima kasih dan penghargaan dari Dekan Fakultas Informatika Universitas Telkom ya. Nanti kita akan perbaiki namanya ya. Terima kasih atas semangatnya berbagi ilmu kepada teman-teman kita di sini ya. Terima kasih banyak, sama-sama ya. juga Pak. Mudah-mudahan nanti di lain waktu di sesi yang lebih lama ya bisa kita arrange lagi ya. Terakhir sebelum kita berpisah, mohon untuk diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Mangga. Wah, ada Pak Ketua Kakak. Halo Pak, baru bergabung Pak. Ya, oh Pak Erwin juga, mangga. Pak Arif ya, kita mulai potret dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nampaknya waktu pula yang memisahkan kita ya. Sebetulnya masih pada betah mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan Pak Aditya nanti kita siapkan slot ya dari Ketua Kakak untuk acara berikutnya yang lebih luas waktunya. Materinya memang banyak sekali Pak. Iya. Baik, rupanya kita cukupkan acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya hadir ya di acara ini. Kita tutup dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sama-sama.